meragukan, Pak. Ya itu kan Bapak Meragukan perlu jawabannya. jawaban. Tadi Kan Bapak tadi bilang ikuti. berdua Tuhan. Bang Geser, Pak Gini Geser kan mah nggak dikejar bisa Bang Andi. mainin. Dengar. Tadi kan dikejar sama Bang Andi. Dikejar sama Bang Andi. Apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Jangan dilawan. Tuhan. Semuanya Tuhan ngomong tuh. Oh, Bang Geser jangan dilawan dari oh jadi secara kedagingan dia membutuhkan ASI ya Pak ya. Betul. Nah, pertanyaan biar dulu, Pak selanjutnya. Geser. Pertanyaan Sesuatu selanjutnya sama yang Pak butuh Geser. ASI itu manusia atau Tuhan yang butuh ASI? Kan udah saya bilang tadi Pak, secara kedagingan manusia, Yesus itu membutuhkan ASI. Oh, berarti yang butuh ASI bukan Tuhan, manusia. Itu kan Bapak yang menyimpulkan kan. Nah, Bapak terus yang butuh ASI manusia atau Tuhan? secara kedaging, ini jawabannya Pak ya, di garis bawah ini. Iya. Bila perlu dikasih tanda kurung Pak. Sudah. Secara natur manusia, Yesus itu membutuhkan ASI, makanan, minuman. Oh, berarti Yesus manusia bukan Tuhan. Itu kesimpulan Bapak, terserah Bapak lah kalau Bapak menyimpulkan seperti itu. Ya, Pak Doni yang ngomong barusan begitu. Kak Pak Doni barusan ngomong. Disuruh dalam kurung lagi saya spidol ini. Saya pilok malah di dinding. Ketawa dia. Terusin lanjut. Kasih damai sejahtera untukmu kawan-kawan. Jadi diputuskan ya jadi batal Iya, kita Yesus udah jadi damai. Tuhan hari ini ya Pak Doni ya. Dia ternyata manusia. Dari dulu Pak, Alfa dan Omega. Awal Oh, dan berarti yang butuh susu itu Tuhan bukan manusia. dua-duanya. Kan udah saya jelaskan tadi, udah saya tunjukkan tadi ayatnya di mana. Di Matius 4 ayat 6 sampai yang ke-7, Yesus bukan hanya mengaku Tuhan, bahkan mengaku Allah. Berarti Yesus ini dua macam, manusia dan Tuhan. Itu kan bilang perkataan Bapak barusan kan Bapak yang menyimpulkan. Ya terus yang anaknya Maria ini Tuhan atau manusia sih? Tuhan dan manusia. Ya berarti anaknya Maria dua macam, manusia dan Tuhan. Ya Ya terserah. bisa aja itu suka-suka Tuhan kami lah Pak. Mau Oh suka-suka Tuhan, ada lagunya itu suka-suka Tuhan, ada lagunya. Iya. Nyanyi lagi si Shirley, nindong. lanjut. Nah, masih ada pertanyaan yang lain biar saya jawab. Iya, Pak Doni, untuk Ibu Shirley kalau mau diskusi nanti sama Mbak Natali ya. Tapi kalau bisa Bu Shirley buka kamera biar enak, biar Mbak Natali ada temannya ya. Silahkan lanjut dulu Pak Doni mungkin sebelum ke Bu Shirley. Silahkan. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi, puas enggak puas? Istilahnya, senang nggak senang dengan jawaban saya, itulah yang ada di Alkitab. Apa yang ada, itu yang saya tunjukkan. Nah, masalah Bapak percaya nggak percaya, itu Ini ada individual fans beratnya Mbak masing-masing. Natali, lalu diam dulu. Ada fans beratnya Mbak Natali di luar sana yang telah memeluk Islam, tapi orangnya belum bisa tampil, suatu saat tampil. Dengarkan dulu, salam untuk Mbak Natali, dengerin. Assalamualaikum, ada Mbak Natali. Au. Ada Tuhan jadi baik. Neng nong. Baikku neng nong. Ada otak mana Oten? Bodoh saya berapa tahun, 20 lebih tahun dibodohi oleh gereja, dibodohi oleh bapak. Gunakan akalmu. Neng nong. Abu ya, aku boleh minta waktu sebentar nggak Abu ya? Oh silahkan Ahi, tapi Ikhwan Pilah sambil di tap-tap ya. Saudaraku ini baru 50k. Ayo Ikhwan Pilah tap-tap layar kencangkan. Lanjut silahkan Ahi. Bentar, tadi mau alaf ya Bang Handi ya? Itu yang sering ke Komal Mbak Natali juga tuh ya, biasa ya terbang stiker itu. Oh iya, Masya Allah. Semoga istiqomah, amin. Lanjut. Iya, gini teman-teman. Di sini ini Alkitab Kristen yang pertama-tama. Ini dalam bentuk fisik. Ini TB1 ada tahun 1974. Nanti kita lihat perubahan katanya. Ini 1993. Ini 1994. Coba kita lihat teman-teman ya. Di sini pada mulanya dia tadi di Lukas 2 ayat ke-11. Lukas 2 di nomor ke-11. Nih, Emang kelihatan itu Ber? kelihatan.
karena telah lahir bagimu, coba kita lihat ya, karena telah lahir bagimu hari ini seorang juru selamat, yaitu adalah Kristus Tuhan, bukan Tuhan. Di sini Tuhan, Pak, bukan Tuhan. Tetapi LAI memaksakan untuk menjadi Tuhan di sini. Coba kita lihat. Buka. Lukas 2:11. Ini Lukas 2:11 ya, coba kita lihat. Ini dalam bentuk fisik. Jadi LAI sangat begitu memaksakan. Nih, Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dari Tuhan berubah menjadi Tuhan. Padahal kata Tuhan di dalam kitab ini, kitabnya Katolik punya, ini kitab Katolik. Di mana dalam bentuk fisik seperti ini 1976. Di kitab Katolik, kata Tuhan nggak bisa disematkan kepada Yesus. Kata Tuhan salinan dari nama Tuhan Israel, yaitu Yahweh. Kata Tuhan itu hanya sebutan untuk Allah Israel yang mengutamakan kekuasaan pencipta langit dan bumi. Jadi pada akhirnya LAI ini, di kitab 3 ini, LAI memaksakan dari kata Tuhan menjadi Tuhan. Agar memaksakan Yesus itu dinobatkan menjadi Tuhan. Silakan Bapak bantah kitab Bapak ini, karena ini nih ya, aku nggak bohong ya, ini kitab Kristen mula-mula yang berbahasa Yunani. Di sini nggak ada namanya perjanjian lama. Ini langsung ke perjanjian baru. Di sini nggak ada perjanjian lama, ada langsung ke perjanjian baru. Di sini dijelaskan, kitab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka akan selanjutnya akan direvisi dan memasuki ayat-ayat sisipan. Silakan Kak Shirley atau Pak Doni bantah kitab ini dari Shirley bantah tuh. Silakan. Di rumah, di studio saya ini. Shirley. Lu pikir di rumah saya nggak banyak Bible dari awal, dari tahun ke tahun tuh dibuka tuh si Peri itu. Bu Shirley yang jawab apa saya yang jawab, Bu? Silakan. Pak Doni jawab jawaban saya dulu nanti, biar Bu Shirley. Pertanyaannya Udah apa? Pak Doni, udah. Nggak lihat. Oke. Oh, pura-pura ke perpustakaan, pura-pura ke Gramedia. Kitab Kristen teman-teman. Ini kita kitab teman-teman Kristen. Sebentar Bu, ini kitab teman-teman Kristen semua. Ini baik ada masih gambarnya, ini masih ada gambarnya. Gini Bu Shirley, tadi pertanyaan. Nah, ini aku nggak Google. Pertanyaan Abang Peri Zaid ini gini, antara Tuhan dan Tuan seperti itu. Bu Shirley yang jawab apa saya yang jawab? Silahkan. Aku nggak dengar tadi. Aku tadi lagi jualan. Nggak dengar. Barusan udah denger loh, pura-pura aja nih Bu Shirley. Aku nggak dengar ini. Ulangin ya. Ibu, ini kitab Ibu Kristen pertama. Ya. Ini dalam salinan Textus Receptus yang berbahasa salinan Yunani. Ini TB1 ini. Ini TB1 1974, lalu ini 1993, 1996, ini ya 1996, nih 1994 dan 2004. Ini 2004 ada gambar kayak gini. Tetapi kalau kita melihat ke salinan original teks di mana yang dalam nih, ini Bible asli dari Yunani. Dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini nggak ada perjanjian lama. Di sini nggak ada mengatakan atau mencematkan Yesus itu pada sosok Tuhan, melainkan Tuhan. Karena apa? Karena di kitab sini, di kitab punya Katolik, ini punya Katolik. Nih ya, kita lihat. Ini punya Katolik. Maka ada namanya Deuteronika. Ada namanya Deuteronika. Nah, di sini kata Tuhan itu nggak bisa disematkan kepada Yesus, hanya disematkan kepada kekuasaan nih, kepada Tuhan Israel, yaitu Yahweh. Yahweh. Dan Tuhan itu hanya bisa disematkan sebutan untuk Allah Israel yang mengutamakan atau menciptakan langit dan bumi. Jadi gugurlah ketuhanan Yesus, Bu. Kalau Ibu mengatakan itu, nih, kalau Ibu mengatakan selalu Tuhan itu gelar, dan ternyata, coba kita lihat ya, gelar Tuhan itu hanya disematkan kepada Dewa Baal.
Baal artinya Tuhan, kemudian gelar-gelar dewa, penduduk asli tanah Kanaan yang ditentang para nabi di dalam perjanjian lama tentang pengorbanan. Apa ciri-cirinya Baal? Menjanjikan kesuburan atau penebusan dosa. Ini konsep pengorbanan. Silakan Ibu bantah. Ayo Mbak Natali lagi sama Ibu Shirley, ayo. Coba sama perempuan nyambung nggak? Bagi saya, Yesus itu di perjanjian lama sama di perjanjian baru tetap Tuhan. Terus itu yang berubah gimana, Bu Sherly? Yang berubah gimana? Bu Sherly ini ditanya apa, dijawab apa? Nggak nyambung, Bu Sherly. Ya, Kak. Saya mengimani Yesus itu di perjanjian lama sama di perjanjian baru tetap Tuhan. Parah nih, parah. Nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Bentar. Izin bentar. Udah bisa jawab. Ah, gini. Bang Doni, pertanyaan sederhana sama Bu Sherly. Di ini ya, Biar di saya waktu jawab Tuhan dulu, itu biar saya jawab. menjadi bayi, kan bayi ini Tuhan. Muter-muter aja kayak ngeliling Ka'bah. Nggak nyambung, pasti nggak nyambung. Dan itu tinggi ilmu sekolahnya itu. Tinggi. Ini aja jawab. Bang Di Kaisar, waktu bayi bentar, lahir Bang 8 Kaisar. hari, Bang Tuhan Kaisar. ini, Tuhan Yesus ini disunat. Dengar gimana? Enggak, bentar. Aku mau nyapa dulu. Ini Masya Allah ada hamba Allah ini ahli sedekah ya di channel YouTube Natalia Iriani. Makasih banyak buat Kak Dino Sitorus. Makasih banyak, Masya Allah, syukron. Semoga Allah mudahkan urusannya ya. Masuk surga ya, amin. Amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang di YouTube Natalia Iriani, ya ini kita lagi bahas Tuhan ya. Ada bahasan Tuhan ya. Tuhan gitu, kita masih lanjut diskusi ya. Tetap stay tune di YouTube Natalia Iriani dan juga live diskusi. Terima kasih. Lanjut Bang Kaisar. Oke, gini Pak Doni, Mbak Sherly dengar ya, ini dengar. Di waktu Yesus usia 8 hari, dia disunat. Ini Tuhan ya, Tuhan Yesus disunat. Terus dia diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, itu Tuhan yang mana lagi? Gini loh Pak, saya jawab ya. Halo, saya jawab ya Pak ya. Itu mic-nya di mute itu Pak. Nah, jadi gini Pak. Kita tadi judul ini Abuya Strong ini kan Oten naik pakai akal kan seperti itu. Kita bawa akal ini Pak ya. Di dunia ini Pak, miliaran manusia itu sudah ada seperti itu. Tuhan itu tidak bisa menjangkau saya saja gitu. Tuhan itu bisa jadi banyak Pak. Dalam satu detik itu, dalam satu hembusan napas itu bisa beribu-ribu tempat Pak. Makanya dia dibilang Tuhan. Pertanyaan saya sederhana Pak. Pak Doni, Ya, itu pertanyaan jawabannya, saya Pak. sederhana. Jawaban Ini di saya. waktu Yesus Tuhan itu, ini dengar loh, Tuhan Yesus itu berusia 8 hari, dia disunat. Terus kan ada kata-kata itu, dia diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi nih? Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ayo coba jawab. Dia menyerahkan dirinya sendiri Pak. Halo Pak Kaisar, menyerahkan dirinya sendiri. Makanya saya bilang tadi, Tuhan itu bisa dalam satu hembusan napas, bisa beribu tempat Pak. Miliaran manusia bisa berada di titik tersebut, mana yang diinginkan gitu. Jadi Tuhan ini pun, waktu Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan, dia mengutus dirinya sendiri Pak. Itu jawaban saya. Jawaban Bu Sherly gimana Bu Sherly? Silakan. Ya, Tuhan Yesus sebagai manusia yang benar-benar manusia, dia harus mengikuti gimana tradisi manusia. Dia sunat, dia makan, dia nyusu seperti Bapak bilang tadi. Ya,
Itu manusia Iya, sebenarnya, setelah manusia Tuhan Yesus ini sebenarnya. disunat 8 hari, terus diserahkan kepada Tuhan. Dia Ini Tuhan yang mana menyerahkan lagi? diri kepada Anda baca Tuhan. Lukas nggak? Pasal 2. Dia sudah boleh dia di situ. Tuhan yang mana itu? Siapa namanya? Tuhan yang mana? Siapa namanya? Dia juga, dia sendiri. Anda baca nggak di Lukas pasal 2 itu? Iya, Tuhan yang ada di dalam dia kan menyatu dengan Allah Bapa. Bingung kalian Pak, kalau kalian nggak imanin, Bapak akan bingung, muter-muter seperti mutarin itu Kak Bah. Nggak, bukan bingung. Dengar. Di sini tertulis, dia diserahkan kepada Tuhan Allah. Ada Iya, berapa Tuhan di situ? nggak apa-apa. Dia itu sebagai manusia dia Nah. diserahkan. Tadi Bang Dino bilang sama Pak Sirdi bilang itu katanya dirinya sendiri, tapi beda dengan jawaban yang benar. Saya percaya Bibelmu atau diri kalian? Mana pula Bapak percaya sama Mana Bibel? ini yang saya percaya? Sebagai manusia yang benar-benar. Dia nggak manusia kecil. Bang Dino, kau tadi bilang, Bang Doni, kau bilang tadi apa? Kau bilang tadi menyerahkan pada diri sendiri toh? Sedangkan di sini tertulis tidak. Gimana? Enggak, dia menyerahkan diri dia dengan Tuhan yang ada di dalam dia. Di dalam dia itu kan ada Roh Kudus, ada Roh Allah Bapa. Ngapain jauh-jauh ke Yerusalem? Bukan Bapak mikirkan Yesus itu seperti manusia seperti Bapak, bukan Pak. Dagingnya seperti manusia, tapi Namanya yang aja. ada di dalam dia itu bukan. Namanya aja Tuhan. Mana bisa kita pikirkan logikanya Tuhan? Tuhan mau jadi apa? Mau kayak mana dia? Tapi kau tadi bawa secara logika dan akal. Tadi Ya, Pak Doni bilang apa? Kita berpikir ya secara akal. Tapi kok bilang Iya. lagi tidak bisa dipikirkan secara logika. Gimana itu? Maksudnya Aku gini. ini lagi lembut ini pagi Maksudnya- hari. Biasanya aku ngemop ini. Maksudnya kalau logika Tuhan itu, ini logika kita beda dengan logika Tuhan. Itu yang saya bilang. Bapak sama seperti orang Yahudi zaman dulu, zaman Yesus itu, dia mikirkan Tuhan Yesus itu Tuhan jasmani. Dia Tuhan raja seperti raja pemimpin. Kalian baca nggak? Shirley, Doni. Tenangkan. Shirley, kau nggak pernah membaca dan tidak memahami sini. Kutanya sama kalian berdua. Ya, Bapak. Pada tanggal berapa dia disunat? Sama pemikiran Bapak dengan orang Yahudi dulu. Pada tanggal berapa disunat? Pada tanggal berapa dia disunat? Jangan banyak cerita kalian. Kalian nggak baca ini. Pada tanggal berapa disunat itu? Jangan emosi. Santai, say. Pada tanggal berapa? Itu aja jawab. Pada tanggal berapa disunat itu di kita? Kalian nanti Pada tanggal berapa coba? kalender Yahudi, kalian nggak paham. Kalender Indonesia. Mulai. Tanggal aja nggak tahu. Asumsi doang dari tadi congor aja. Begini Pak Kaisar, ibu-ibu biar sama ibu-ibu, tapi sebelum dilanjut Pak Kaisar iklan dulu lah. Ya Pak Doni jawab dulu Pak Doni. Aku Sherlyn ini nggak bisa ini nggak ada ilmu. Pada tanggal berapa Pak Doni coba? Diperkirakan 1 Masehi, Pak. 1 sampai 8 Masehi itu, Pak. Tanggal aku bilang. Iya, 8 Tanggal. 8 Berarti Anda Masehi. nggak baca. Kayak mana pula nggak baca? Mana ada? Di sini tertulis di sini. Ya, makanya kau baca. Di sini Coba tertulis baca. peristiwa penyunutan Yesus itu dirayakan secara tradisional pada tanggal 1 Januari. Kan saya bilang tadi 1 loh, Pak, sampai 8 itu dirayakan itu, Pak. Masehi itu abad itu. Boleh Bukan diputar tanggal. lagi Iya, rekamannya. Boleh diputar kembali kalau bisa. Kau bilang Masehi itu bukan tanggal. Ya, Masehi bukan itu tanggal itu, abad itu. yang kita Sebelum yang kita Masehi, pakai 1 sekarang Masehi. itu. Yang kita pakai sekarang itu tanggalnya sampai sekarang berlaku loh, Pak. Masehi. Ya. Bahkan hari Minggu libur seluruh dunia, Pak. Mengakui. Betul. Kalian aja bingung tanggal 25 lahirnya. Ini dengar nih, aku kasih analogi aja tanggal 25 lahirnya. Setelah tanggal 25 8 hari berapa? Tanggal 1 Itu. dong. Ini sama kayak ini, tahun baru itu 1 bulan itu dirayakan seperti itulah. 1 bulan penuh. Lanjutlah apa Kak Natali, lanjut. Doni dan Sherly ini nggak bisa ini. Aku udah congok, bisa jawab pakai data. Malas gua.
Data loh, Pak. nanggapin. Kan Bapak udah baca datanya tadi. Nah, izin sebentar Dewan ini Apin yang abangku tadi. Bang Dewa mau ngomong dulu bentar ya, sabar ya Bu Sherly sama Pak Doni ya. Silakan Baik. abangku. Tadi mengenai soal Mas Peri tadi ya. Terlalu banyak perubahan-perubahan signifikan di dalam Bible, terjadi revisi-revisi bahwa itu membuktikan kalau Bible itu bukanlah firman Tuhan. Karena yang namanya firman Tuhan itu tidak bisa yang namanya diubah oleh tangan-tangan manusia. Terlalu banyak perubahan-perubahan seperti tadi yang Bang Peri katakan, yang tadinya Tuhan menjadi Tuhan, yang tadinya ikan goreng menjadi ikan bakar, yang tadinya ketombe menjadi kutu. Bisa jadi pada saat perubahan terjadi tahun depan, yang tadinya ayam bakar bisa diganti sama rendang ataupun pecel lele. Kita Ya, nggak tahu. suka kami lah. Nah terus tadi yang bikin menarik dari Dewa itu, Bu Sherly di sini tadi mengaku sebagai seorang murtadin. Ini yang menarik ya. Dewa pengen menguji apakah benar dia itu seorang murtadin atau tidak. Karena seorang murtadin atau tidak. Karena ketika orang mengaku-ngaku itu mudah mengaku-ngaku. Natalia mengaku, Bunda Mualaf. Natalia mengaku dia adalah mualaf, dia bisa membuktikan. Pak Kaisar Nero mengaku mualaf bisa membuktikan. Nah sekarang mari kita buktikan benar nggak Sherly ini adalah seorang murtadin. Baik Bu, sejak kapan Ibu murtadin Bu? Silakan Bu, Noise musik, kita tes. noise musiknya, noise musik. Iuran tahunan berapa? Sejak kapan Bentar, Ibu menjadi seorang Bentar, murtadin Bu? noise musik siapa? Noise musik ini, noise musik. Aduh, noise musik. Oh, Bang Dewa, Bang Dewa. PJH Sejak kapan menjadi seorang murtadin Bu? dari yang jahat jadi yang baik. Saya tanya sejak kapan jadi seorang murtadin, tahun berapa? Itu kan dari yang jahat jadi yang baik. Wah, ini ngeles ini ya. Dengar ya Iwan Pila ya. Betapa penipunya orang ini ya. Pabelak. Penipu dia ini. Pabelak dong. Yang tadinya Nggak dia tahu. mengatakan Bagi seorang kami murtad murtadin. itu Bang, dari yang jahat tadi jadi baik. Itu yang murtad sama kami. Jangan gini loh Bu. Kalau bahasa Ya, kalau batanya Bang misalkan Dewa, mau Bang ngambil- Dewa, kalau bahasa batanya pergabus, perbelak. Kalau misalkan Ibu mengambil satu makna Bu ya, satu makna, Ibu tanyakan apa maknanya itu. Pernyataan dari Ibu mengatakan murtadin dari yang jahat menjadi yang buruk, itu bukan murtad Bu. Itu namanya hijrah. Sementara yang namanya murtadin itu perpindahan agama dari Islam ke Kristen. Berarti Ibu bukan murtadin Bu ya. Jangan nipu di sini Bu ya. Karena Ibu takut saya tes itu. Bunda Natalia, Kaisar Nero, di sini Bang Peri Jaid, Mas Peri Jaid, beliau seorang mualaf. Silakan tes sama Ibu. Silakan tes. Satu lagi Ahi Musa mualaf. Ya, Aki Musa Di sini mualaf ada juga. ada 4. Ya, Bang Handi juga sama. Beliau mualaf dari lahir. Bang Andi. Beliau dari lahir mualafnya. Baik Bu ya, berarti Ibu penipu ya di sini ya. Lihat, saksikan Kristen ya. Betapa memalukan orang seperti ini. Naik ke atas, dia merasa panas mendengar yang namanya mualaf, akhirnya dia pun mengaku sebagai murtadin. Pendusta ente itu di situ. Silakan lanjut. Pargabus bilang dulu Bang Dewa. Pargabus, parbelak, Ya. itu Bang Dewa. Pargabus ente. Pargabus, bodat ente. Jangan gitu lah Pak. Minta maaf dia, ayo minta maaf dia. Bu Sherly minta maaf, ayo. Tunjukkan ajaran kasih Ibu. Minta maaf ketika melakukan kesalahan. Saya pun akan minta maaf. Saya aja yang minta maaf Pak. Maafkan dia Pak ya. Ini bukan penebusan bos, ya. Tidak bisa. Orang salah tetap harus minta maaf. Tidak bisa Tuhannya menanggung, tidak bisa. Tidak bisa ente menanggung. Bu Sherly, ayo minta maaf Bu Sherly. Disaksikan 1.600 mata memandang, Mbak Sherly udah menipu kami dan menipu penonton yang ada di sini semua. Jangan bikin malu umat Kristen Mbak Sherly. Silakan. Minta maaf Mbak Sherly. Masalah mualaf tadi itu pilihannya kalau menurut saya. Sebentar Pak Doni sebentar. Saya lagi bicara sama Sherly. Sabar ya. Pak Doni, sabar. Sabar. Dia yang berbuat, dia harus yang bertanggung jawab. Minta maaf Iya. itu gratis loh, nggak susah. Silakan Bu Sherly, minta maaf ya. Tadi saya berbohong. Begitu, silakan Bu Sherly, silakan. Bertanggung jawab Bu. Jangan bisanya cuma menjawab, tapi menanggung pun harus bisa. Maka dari itu istilah tanggung jawab. Bukan hanya menanggung, bukan hanya menjawab, menanggung harus bisa. Silakan Bu. Minta maaf Bu kepada kami semua. Saya sudah mengaku-ngaku sebagai murtadin. Silakan.
Nah inilah ajaran Kristen ya. Betapa sulitnya mereka meminta maaf ketika mereka melakukan yang namanya kesalahan. Inilah ciri-ciri orang Kristen seperti ini. Betapa memalukan dia ini. Cukup. Aduh, Memakai jurus Paulus. izin sedikit. Bu Sherly ini memakai jurus Paulus. Dengar dulu, Pak Kaisar, memakai izin jurus ini, Paulus. ini Ahli Musa mau ngomong, jawab dulu. Ketika dia ke Roma dia mengaku Farisi, ketika dia ke Yahudi dia mengaku Bani Israel. Nah itulah kau Sherly. Nah, Licik seperti ular. izin sedikit saja. Begini, karena orang-orang Kristen ini kan tidak mengetahui makna. Sesungguhnya kalimat dari kata murtadin itu yang di mana kalimat itu maknanya adalah orang yang menghinakan diri. Itu. Orang yang menghinakan diri. Sementara orang yang bermualaf itu adalah artinya maknanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi kok menjadi sebuah kebanggaan mengatakan oh kami murtadin bangga dengan orang bangga dengan menghinakan diri itu. Itulah bodohnya orang-orang yang tidak mau berpikir sehingga asal celetup asal ngomong ya kan untuk untuk menyenangkan orang lain, untuk menyenangkan sebangsanya, saudara seimannya sehingga dia tanpa mereka sadari bahasanya dirinya sedang merendahkan dirinya, sedang menghinakan dirinya itu. Monggo silakan. Oke, kalau dia nggak mau minta maaf, Bu Sherly, buka mute-nya, Bu. Nah, cuman semuanya sudah menonton di bawah ya. Inilah ajaran Kristen, tipu-tipu ya, penuh dengan tipu-tipu. Silakan Ibu mau minta maaf. Bukan tipu-tipu Bang. Tadi kan aku bilang aku murtad dari yang jahat ke baik itu. Bukan murtad, mana ada aku bilang murtad agama Bang. Tena, alangi matei ngojan, pagoda puhatam. Bah, Jangan gitu, Bang. itu. Jangan gitu. Gabi hoda panas itu. Dang jol mah nakani paboho. Sian Islam mau tukar Kristen. Nggak ada. Rojan. Itu kuping apa? Aku nggak ada bilang dari Kristen ke Islam ya. Dari Islam ke Kristen aku nggak ada cerita itu ya, Dok. Kan tadi itu bilang Kenapa kau bawa istilah murtad? Kenapa kau bawa istilah murtad? Kenapa kau bawa istilah murtad? Emang itu bahasamu? Kenapa itu apa? Marah-marah. Istighfar toh. Coba kau tanya sama semua manusia. Coba kau tanya semua umat muslim di Indonesia ini. Murtad itu bahasa apa? Murtad. Bukan bahasa Indonesia itu. Dari yang jahat ke baik kalau sama kami. Sama kau ambil Itu laki-laki kok kayak gitu bahasanya. Sabarlah itu. Sayang. Sebenarnya aku nggak mau melawan kau dari awal. Nggak mau aku melawan kau dari awal. Sudah aku bilang ini. Tapi kau itu jahat. Enggak, kau yang jahat. Bang Doni noise. Santai lah. Jahat kau. Diskusi jangan Perbela. Pak Kaisar, Udah berdosa kita membahas agama, berdosa lagi. Kita mulai diskusi. Noise Pak Doni. Mute dulu. Itu Kaisar, santai lah itu ku. Ayo kita mulai saja. Apa Gak mau yang aku. skip aja Jangan skip. merdandi. Sudahlah, skip. Jangan merdandi Skip ayo kita ulang. Ya, izin gini ya. Sebenarnya, Kak Sherly yang noise. Aku nangis. Doubling suaranya ya, doubling. Jadi setiap lawan bicara ngomong doubling dari Kak Sherly. Nah, ini kan bersih kan? Ya, jadi sebenarnya Kak Sherly ini ya dia memang ini ya, antara botol dan ngibul memang dia berkolaborasi menjadi satu, ya kan? Botol karena Kristus 1 Korintus 4:10, ya kan? Selain itu, dia juga ini mengamalkan yang namanya di dalam Roma 3:7. Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Ya jadi ya kayak gini, ajaran kasihnya Kak Sherly keluarnya kayak gitu. Berkolaborasi antara botol dan ngibul. Ya, begitu ya Kak Sherly ya. Terima kasih.
Iya, Kak Serli begitu. Kan saya Kan ada. tuh ngaku dia. Ya, baik, bagus nih ngaku nih. Mana ada orang Kristen botol? Oh, ada dalilnya. Enggak, Botol. enggak. Ada dalilnya. Enggak. Yeremia 4:22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Gimana rasanya? Enak rasanya ya jadi anak-anak botol ya. Udah, langsung ke diskusi aja. Kak Serli nguasain tema apa? Kak Serli nguasain tema Orang Kristen apa? pencipta semua. Apa sih ini orang? Ngomong sih? Orang Kristen diakui semua loh kak. Diakui Mana yang apanya? Muslim? Enggak, akuin Diakui lah. apanya? Akuin apanya? Diakui lah semua pencipta. Enggak, maksudnya tuh diakuin semua. Siapa yang mengakui? Ya, Tuhanmu kita saja hati. tidak pernah mengakui ada Kristen. Tuhanmu saja yang namanya Yesus tidak pernah mengakui ada Kristen, paham? Kalau Yesus tidak mengakui ada Kristen, di mana datanya? Di mana datanya Yesus mengakui ada Kristen? Di mana? Di saat Yesus memilih murid-muridnya, Bu, itu Kristen Mana itu pakai artinya- data. Kalau saya pakai data nanti Bu percaya. Di majalah Nova. Iya, Tak kalau ada datanya tak saya Lekku. percaya. Kalau ada datanya Yesus mengakui ada Kristen saya percaya. Mana datanya? Mana? Betul. Ya mana Oke, datanya kita pengakuan buka. Yang Yesus? percaya. Cari. Yang mana? Percaya Yesus Tuhan disebut Kristen. Ini udah dua keroyokan botol semua. Sampai kiamat mencari. Kenapa ya Botol ini ya? semuanya. Ini ya Pak Doni sama Bu Serli ini udahlah Jangan keroyokan dulu. isinya Jangan botol dulu. semua. Ini kenapa begitu ya? Jangan dulu bilang gitu, Bu. Kita diskusi. Ya coba lah datanya, makanya jangan lawak-lawak. Ini yang mau maju siapa? Tadi Serli mau maju, terus dipotong Doni. Nanti Doni maju, Serli juga Pak mau lawa aja sama nggak usah botolnya. pada pakai data. Yang Enggak, mana begini. yang mau didengar? Karena omongan kita ini kayak bikinlah aturan yang bagus lah, host. Ini saya mau jawab, cuman Bu hostnya langsung menyimpulkan. Ya Itu pakai saya data, lagi- pakai data. Iya, saya lagi nyari. Maksudnya ngomong-ngomong dulu sama Shirley. Oke, bentar ya. Masih nyari. Ngomong-ngomong dulu sama Serli. Kok jangan ikut ngomong kalau gitu. Ada ngadi ya? Oten ini ngadi memang ya? Suruh aku ngomong sama Shirley, Serli. diam dulu kok Shirley, biar Bentar dicari Pak dulu. Kaisar, Pak Kaisar, bentar, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ajar. Bu Danora. Assalamualaikum warahmatullahi Ngaku-ngaku. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambah lagi nih. Ini Nora Aritonang, tambah lagi nih. Ya, ayo. Mau apa kau Shirley? Tambah bersera, dia tambah bersera. Oh, aku kasih dulu pemahaman dulu ya teman-teman ya. Silakan. Buya izin ya, saya kasih pemahaman dulu ya. Mute kok tuh apa Shirley? Ya Nah, jadi silakan. gini teman-teman, Pak ada Kaisar, yang sambil namanya iklan dulu, tap, aduh. ya. Teman-teman di bawah tap-tap layarnya supaya akun kita ini kuat dan tidak rungkat. Jadi ada tertulis di KPR, kisah para reporter. Kejadian dan kedatangan makhluk halus ngaku Tuhan. Bilangan menyesatkan pasal 1 pendustaan, butir 2 dewa pagan. 1 kitab lama kau sandingkan di dalam Bible. Istilah Al-Quran kau tempel dengan stempel label. Bahasa Arab dan sesembahan kami pun kau jadikan farabel. Rendah kotor dan laknat kalian kafir Babel gerobak dongkel. Selain pencuri pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani kafir yang sesat. Ya. Satu lagi, ingat. 5 petualang dipimpin mantan perompak. Badan kurus dan kepalanya terlihat botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak. Agabus mengutuk penyesat kafir berteriak. Ninja Hattori berpetualang ke Pulau Patmos. Ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti, ikan gabus, dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Penyesat ini pendusta yang beringas, siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas, menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis isi botak ulus, membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhami dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak teryunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajahkan limbah Roma Yunani.
Jika isinya bagus, kau bilang firman. Jika isinya bobrok, kau bilang perumpamaan. Jika isinya kagak jelas, kau bilang kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, kau bilang kutukan. Hah? Stay tune. Semoga Tuhan Yesus mengampunimu bang. Ustadz Abu ya, aku boleh minta sedikit minta. Sudah diampuni Tuhannya aku. Yesus. Sudah diampuni aku. Ini salah lagi nih Bang Doni ini. Semoga Tuhannya Yesus mengampuni. Yesus kan bertuhan. Mana sih Bang Doni? Buktinya dia berdoa kepada Tuhannya. Coba saya tanya Bang Doni. Bang Doni waktu Yesus berdoa, Bang Doni berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Dia berdoa untuk dirinya sendiri. Buset dah. Ngapain lagi berdoa untuk diri sendiri? Itu kan abang mikirnya. Dia kan mengadakan tangan ke atas. Iya, abang kan nggak percaya Tuhan kami. Ya bukan masalah percaya nggak percaya Pak Doni, tapi dia kan membutuhkan pertolongan Tuhan juga. Iya, dia menolong dirinya sendiri. Pak Doni, dalilnya udah ketemu belum yang tadi Pak Doni? Belum, ini lagi sambil nyari Oh, ini. belum. Karena di apa tadi? Makanya apa? Sampai kiamat juga nggak nemu Natali, Pak. Nggak Kak laku. Natali, Kasihan Natali. kita. Iya Bang. Mungkin sembari dia menunggu, aku boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Soalnya sampai kiamat juga dia ditungguin juga nggak bakal ketemu dalilnya gitu loh. Ambil aja waktunya. Silakan Bang Ferry. Iya. Jadi ini ya. Tunggu Ferry. Doni, kau cari sama saja kau mencari ketiak ular. Stay tune. Tadi saya cari nemu dalilnya, kalian nggak percaya juga. Saya lagi nyari sampai kiamat juga nggak akan nemu. Kayak mana sih? Tadi saya nunjukin dalil. Tidak ketemu. Sama kau mencari ketiak ular. Sama mana kau yang mencari dia tunjukin? selangkangan ular. Nggak ada. Iya, kayak ketiak ular nggak ada. Yang mana kau tunjukin? Kayak mana nggak ketemu saya pengikut Yesus? Pengikut Yesus itu artinya. Saya nggak nanya kau pengikut Yesus. Di mana Yesus mengenal Kristen? Mana datanya Yesus mengenal Kristen? Yesus itu adalah Kristen itu sendiri, Ibu. Mana datanya? Ibu, bapak, nenek, kakek, mbah, buyut. Mana datanya? Bunda Nora udah pasang ancang-ancang itu Bunda Nora mau makan oten tuh. Data. Agama kakak. Diam kau Shirley. Diam kau Shirley. Data. Nggak bawa Ya Pak agama. Doni ya. Sampai gajah bersayap kupu-kupu. Dengar. Sampai diam kau Shirley. Jangan terlalu masuk ya, Bang. Diam kau Shirley. Ya Doni, Shirley aku dari pertama aku bilang aku enggak mau berdebat dengan perempuan. Doni. Kau cari sampai kami tunggu. Kami tunggu sampai gajah bersayap kupu-kupu, sampai labi-labi merayakan tahun baru. Kami tunggu. Iya Bang, tunggu aja Bang ya. Tunggu aja. Yang sabar nunggunya Bang ya. Oke. Iya. Sampai Jadi gajah Kak tadi Shirley, bersayap jadi kupu-kupu ya. dia udah. Ya udah, Bang Doni cari aja lah, udah. Cari aja. Ya. Jadi Kak Shirley, Yesus itu Kristen. Muridnya Kristen juga. Menurut kau lah dulu Shirley. Yesus gak bawa agama kak. Yesus untuk semua umat. Jadi Yesus tidak punya agama. Ya sebentar. Ya, yang percaya Janganlah Yesus dulu. disebut Kristen. Oh, yang mempercayai Yesus disebut Kristen. Ya, yang Nah, mempercayai jadi pada Yesus. waktu Yesus tidak mengenal. Kak, kita bisa nggak satu-satu Kak kalau ngomong? Ya. Ya, yang saya tanya, kalau Yesus tidak enggak membawa agama, apakah Yesus bertuhan? Hah? Yesus itu Tuhan. Dia berdoa pada siapa di Taman Getsemani? Dia kan selama di dunia kan sebagai utusan dia. Firman yang diutus. Ya, berarti dia, Yesus dia ya, Allah Bapa. oke, berarti dia di Taman Getsemani berdoa kepada siapa? Allah Bapa. Ya, berarti dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Allah Bapa itu Tuhan. Iya. Tuhan bukan. Allah Bapa itu Berarti Yesus berdoa sumber kepada Tuhan. segala-galanya. Saya tidak tanya sumbernya. Firman. Hakikatnya Allah Bapa itu Tuhan bukan? Hah?
Ya Tuhan lah. Berarti Bapak ini Tuhan. Ya, dia roh. Dia roh. Roh itu juga Tuhan. Ya. Yesus Tuhan. Ya, Yesus yang mana sekarang? Kamu mengartikan Yesus sebagai Yesus manusia. yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Ya, dia Yesus firman, yang dilahirkan firman, oleh dia firman, Bunda Maria, firman, Tuhan bukan. Firman. Tuhan bukan. Firman Ya. yang menjadi Dia Tuhan daging. bukan. Dia Tuhan bukan. Dia firmannya Tuhan, firmannya Oke, Allah Bapa. yang disalibkan oleh tentara Romawi, yang Itu- disalibkan oleh tentara Romawi itu firman atau manusia? Firman. Berarti yang mati di kayu salib itu bukan Yesus ya, tapi firman ya. Firman. Ya Yesus itu firman itu disebut Yesus. Aduh. Yesus firman yang jadi Yang mati daging di kayu itu salib disebut firman atau Yesus? Firman yang menjadi daging itu disebut Oke, Yesus. Oke. Iya, saya sudah dengar. Kau 10 kali ngomong pun saya sudah dengar yang 1 kalinya. Yang saya tanya, yang mati di kayu salib, Yesus manusia atau Yesus Tuhan? Dua-duanya. Dua-duanya mati. Berarti Lanjut, yang Bunda. mati di kayu salib itu adalah Tuhan dan manusia. Rohnya nggak mati ya Kak, dagingnya yang mati ya, rohnya tak mati. Oh, dagingnya mati, roh Ya, Tuhannya nggak dagingnya yang mati. ya, rohnya nggak mati, rohnya tak pernah mati ya. Berarti yang mati adalah manusianya, Tuhannya Ya, nggak mati. daging ya. Oke, jadi waktu dilahirkan Bunda Maria, yang dilahirkannya ikut Tuhan ya? Daging ya, daging. Roh yang di dalam roh Tuhannya kemana waktu dilahirkan? di dalam daging Roh itu, di dalam daging itu. Kan ada situ tertulis. Aduh, dia noise Ia sekali mengandung rupanya. dari Roh Kudus. Coba kau manjat dulu tower Shirley, biar bagus dulu jaringanmu. Dia mengandung dari Roh Kudus. Roh yang ada di dalam diri Yesus berarti ikut dilahirkan juga oleh Bunda Maria, betul tidak? Iya betul. Nah, ketika Yesus disusui, Roh Tuhan itu ikut menyusui juga. Iya Pertanyaan betul. kalian ini udah disetel ya, setel kompak betul Berarti pertanyaannya. Tuhan itu- Dari A sampai Z pertanyaannya kompak. Bukan bukan kompak. Bukan kompak. Sekarang begini. Sekarang begini ya, Shirley ya. Saya kasih tahu sama kau. Shirley, kalau otak yang seperti ini, bagaimana kami nggak bertanya? Manusia sosok makhluk yang kau tuhankan. Dia memiliki roh. Iya, memang pintar saya pintar. Dulu saya mengimani agama yang tidak masuk ke otak saya. Sabar dulu, kau sabar. Kau sabar dulu, jangan kau ketawa. Kau harusnya kau tawa dengan Sukacita Iya, makanya kau diam di dalam dulu Yesus. Nyanyi pula diam dulu. sukacita di dalam Yesus. Waktu Yesus Kalau disalibkan dia kami sukacita apa mau duka kakak cita? hujat gimana pun kami bahagia karena disuruh Yesus. Tai kau lah, itulah jadi kurang ajar muncung kau. Kau bahagia Tuhan kau mati. Kau bahagia Tuhan kau diludahin. Kau bahagia Tuhan kau ditampar. Kau bahagia Tuhan kau dikutuk. Kau bahagia sekarang ada ketika di Tuhan kau surga. masuk dalam keadaan telanjang. Tuhanku. Kau bahagia. Di mana dia di Tuhanku surga? sekarang Itu ada di otak kau tuh surga. dulu. Pendek otak kau. Udah turunkan aja. Tuhanku Orang sekarang yang ada tidak di bisa diajak surga. diskusi. Nah, emosi Tuhan sendiri. kau tuh bukan berada di surga. Tuhan kau bukan berada di surga. Sabar Bunda, pelan-pelan Tidak Bunda. bisa. Tegang sendiri, panas Nggak bisa sendiri, diajak dia diskusi sendiri emang tahu. Turunkan aja, turunkan aja. Orang seperti Kita ini memang nggak bisa diajak saling diskusikan. satu sama lain. Waduh. Kaulah dulu Doni, saya tanya dulu sama kau. Pada waktu Yesus disalibkan, Yesus merasa sukacita atau duka cita? Nggak ada tertulis ayatnya, Bu. Jadi makanya nggak saya bisa menyimpulkan. Saya tidak bertanya ketika Yesus disalibkan, dia merasa sukacita atau duka cita? Karena kalian mengatakan Yesus itu menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Betul. Dia menyerahkan dirinya, berarti dia ikhlas. Pertanyaan Iya, saya, dia betul. duka cita apa sukacita?
Belum ada saya temu Jangan ya jawab betul. Dia jawaban. duka cita apa suka cita? Nggak bisa saya jawab, Bu. Dia merasa senang atau tidak waktu dia disalibkan? Kenapa Saya nggak tidak bisa bisa. kau jawab? Nggak ada tertulis datanya di Alkitab, Bu. Kenapa kau nggak bisa jawab? Bukankah Nggak ada kalian datanya. mengatakan Yesus menyerahkan dirinya sendiri? Yesus menyerahkan nyawanya. Hei, kau jangan mengatakan nggak ada data, karena memang kalian tidak pernah memakai data. Pendeta kalian mana pernah pakai data, bro? Kalau pakai data pendeta kalian, malu pendeta kalian mengatakan Yesus Tuhan. Pendeta kalian nggak pernah pakai data. Suruh pendeta tunjukkan di mana Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa. Tunjukkan juga. Satu saja sebut murid Yesus dari 11 murid Yesus yang hadir di depan penyaliban Yesus. Kabur semua muridnya, bro. Siapa saksinya Yesus disalibkan? Kamu baca Lukas 24. Apa dikatakan kebangkitan Yesus? Pada waktu Maria Magdalena datang, ya. Maria ibu Yakobus datang. Mereka datang kepada 11 rasul-rasulnya. Apa dikatakan? Pada waktu Maria Magdalena mengatakan mayat Yesus sudah tidak ada di situ, mereka tidak percaya. Kau baca baik-baik kitab kau. Saya baca. Kalau dibaca Bu. baik-baik kitab kau sama Pak Pendeta kau, saya baca nih. Oke, saya baca sama kau ya. Ya. Ini kitab Ibu- kau ibu ya. dulu. Tidak ada penipuan di sini. Ibu Yang dulu menipu tuh pendetanya. pendeta kau. Diam dulu kau. Ya, saya memang pendeta. Saya memang pendeta. Dulu tugas saya tuh menipu. Dulu tugas Ibu saya aja, menipu. Ibu aja Ya, cuma bisa baca nih ngomong. Lukas 24. Kau diam dulu. Kau diam dulu. Kau diam dulu. Kau jelaskan Bahaya sama gitu. saya. Ini maksudnya apa? Kau jelaskan sama saya ini maksudnya apa? Kalau kau tidak terima saya katakan pendeta kau penipu, kau jelaskan sama saya. Itu. Lukas 24. Dan setelah mereka kembali dari kubur, kau diam dulu. Dan setelah mereka kembali, suruh mereka diam dulu Daniel. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Suruh diam dulu. Tetapi bagi mereka suruh diam. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Nah, perempuan itu memberitahukan kepada ke-11 murid Yesus apa yang terjadi. Tapi apa dijawabnya? Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kira-kira yang telah terjadi? Murid-muridnya saja tidak percaya. Tapi kalian ditipu pendeta, kalian percaya. Yang kalian imani mulutnya pendeta atau Bible kalian? Bisa saya jawab, Kalian Bu? ini sekarang bergelut, berkelahi dengan Bible kalian. Jawab, bisa. siapa yang kau percaya? Kitab kalian atau pendeta kalian? Jawab. Bukan itu pertanyaannya. Tadi kan Petrus pergi ke kuburan. Terus Saya bertanya, 11 murid Yesus tidak percaya dengan omongan perempuan-perempuan itu. Sampai Petrus pun bertanya kepada hatinya. Pertanyaan Ibu- saya kepada kau. Ibu Dari mana jangan kalian tahu menarasikan. Yesus bangkit? Sementara muridnya dulu tidak percaya. Kau jawab pertanyaan saya. Yang kalian imani Bible kalian, yang kalian percaya itu Bible kalian, atau perkataan pendeta-pendeta kalian ketika berkhotbah di gereja kalian? Silakan jawab. saya manusia satu pun nggak saya percaya. Mau dia pendeta, mau apa. Yang penting apa yang tertulis itu yang saya percayai. Puas Ibu jawabannya. Norak, berarti yang tertulis Berarti dia percayai dong. Karena gini Bu, Petrus itu Berarti- imannya itu seperti gelombang air di laut, pasang surut. Artinya pasang surut. Kalau tidak melihat, tidak percaya. Menghakimi keimanan seseorang. Ya bukan Petrus, menghakimi itu. dengar, fakta, Bu. ke-11 murid Yesus tidak pernah menyembah Yesus. Ke-11 murid Yesus tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Tidak ada satupun murid Yesus yang menyembah Yesus. Hanya kalian yang mengada-ngadakan. Hanya omongan dari pendeta. Di mana? Kau tunjukkan satu ayat saja Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Tunjukkan
Tunjukkan satu ayat saja sama Udah saya. capek saya tadi udah saya tunjukkan. Capek Mulai saya dari jelaskan. Matius sampai Wahyu. Mulai dari Matius sampai Wahyu yang mengatakan Yesus Tuhan itu hanya Paulus. Di dalam Roma 14, di dalam Roma 10 atau Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Perkataan Paulus, Yesus harus mati dan bangkit. Pertanyaan Ibu Dia bisa ini, jadi Tuhan. pertanyaan Tetapi Ibu. apa dikatakan di dalam 1 Waduh, Yohanes? ini Dia belum bahaya tahu. ini. Di dalam 1 Yohanes Ini- apa dikatakan? Siapa yang tidak percaya, kau diam. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, itu adalah penyesat. Karena penyesat ini sudah tersebar di seluruh dunia. Yang memberitakan Injil ke seluruh dunia siapa? Paulus. Yesus tidak pernah keluar dari Yerusalem, bro. Tidak pernah, kau jangan ketawa. Kau ini sudah berkecamuk dengan Bible kau sendiri. Kau ini sudah berkelahi dengan Bible kau. Kau ini Mana? sudah melawan Bible kau. Mana saya mengimani loh Bu. Kau ini tidak melawan. Kau tidak, Bahkan sekarang kutanya, bahkan di saat yang Ibu mengaku mengejek, Yesus mencela, datang sebagai manusia, saya mendoakan Ibu. yang mengaku Yesus datang sebagai, saya tanya, yang mengaku Yesus datang sebagai manusia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia adalah penyesat. Pertanyaan saya, kau mengaku Yesus sebagai manusia atau Tuhan? Mau sebagai Tuhan lah Bu. Dia datang di dunia ini Nah, menebus kau dosa saya. Penyesat. Penyesat. Kau penyesat. Halo. 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 Selamat sore. Dari Tona. Penyesat. Halo itu. Diam kau, diam dulu, diam kau, diam kau. Biar Doni dulu. Enggak ada sopan. Terserah lah. Udah kasih aja waktu Bang sama Bang Karo itu Popel Karo. Loh, udah benar 1 Yohanes. Sebab Jadi jangan sudah bilang banyak kalau penyesat penyesat. pernah ngomong dia adalah Tuhan. Baca dulu, ada situ Alkitab kan? Baca dulu Yohanes 13 ayat 13. Baca dulu itu Oke, ayat gue baca. Gue baca boleh. Nah, boleh. Baca dulu Oke. Yohanes 13 ayat 13 sampai Oke. 16. Bentar ya. Oke. Ini kitab lo masih berbahasa Yunani nih bang. Di TB1 baru muncul. Gedenos. Bentar. Biar gua ajarin lo bre. Ini kitab Kristen yang pada mulanya awal-awal. Bentar ya, aku terangin dulu. Nah, ini pertama di sini adalah kisah. Lalu dia balik ke TB1 menjadi kisah para rasul. Kenapa? Dia melihat mayoritas Indonesia banyak beragama Islam. Ini kitab Kristen yang pertama. Yang kedua adalah kalau lu menyamakan ruh dengan Bapa itu salah. Ini dalam kitab Katolik. Daging selain dalam arti harfiah, kata daging yang berbahasa Yunani sars juga dipakai untuk menyatakan keadaan manusia sebagai makhluk lemah serta berdosa dan dipertentangkan dengan roh Allah. Roh Allah tidak bisa disamakan dengan Bapa, dengan daging. Nah, lu membawakan Lukas berapa bre tadi? Silakan. Nah, ini Roma 14:9. Roma 14:9, ini Roma 14:9. Di ayat ke-9 yang mengatakan, sebab untuk tujuan ini Kristus mati dan menjadi hidup kembali agar dia dapat menjadi Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan. Dari kata Tuhan berubah ke TB1, ini TB1. Ini TB1 baru dia menjadi Tuhan. Yohanes 13:13. Contohnya Yohanes 13:13. Coba kita lihat ya. Yohanes 13:13. Ini Yohanes 13. Di nomor ke-13-nya kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Lihat ya, Tuhan di sini. TB1 1974. Tetapi kalau kita balik ke versi yang lama, nih coba kita lihat, Bre. Yohanes 13:13. Ini teman-teman bisa baca. Bentar. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, ini baca. Kamu menyapa aku guru dan Tuhan. Ini Tuhan. Tuhan. Ya lanjut Bang, lanjut.
Kenapa Yesus selalu disematkan kata Tuhan bukan Tuhan? Karena Alkitab sebelumnya menyatakan. Nih ya, kita lihat. Kata Tuhan itu hanya bisa disematkan kepada Yahweh atau Elohim, bukan kepada kedagingan. Makanya di sini ditentang nih tadi mana? Bentar ya. Di sini ditentang, bre. Daging itu nggak bisa disamakan dengan Bapa yang berbahasa Yunani sarx. Nggak bisa disamakan. Nih dipertentangkan dengan Roh Allah yang membebaskan manusia dari penaklukan kepada dosa. Silakan bantah kitab lu nih, bre. Ini tahun ini adalah kitab Kristen pertama-tama baru muncul di perjanjian lama, perjanjian baru yang memakai Textus Receptus. Makanya di sini nggak ada perjanjian lama, langsung muncul ke perjanjian baru, suratan Matius. Dan ini baru muncul TB1. LAI memaksakan kata Tuhan menjadi Tuhan dan mensepadankan antara kurios dan theos. Silakan bantah, bre. Lanjut. Oke, saya jawab ya Bang ya. Tadi kan Abang bilang itu kitab-kitabnya itu berganti tulisan ataupun kalimat-kalimatnya itu Tuhan dan Tuhan. Di situ ya bro ya. Itu kan yang Abang tunjukkan. Baru yang kedua tadi Abang bilang kitab itu kitab dari Yunani. Yang saya baca itu berbahasa Indonesia. Dari situ aja Abang sudah salah. Bang, sebentar. Bang, ini kitab tertua lu nih. Ini kitab tertua lu nih. Coba lu baca nih. Kitab tertua. Bang, jawab dulu. Bang, jawab dulu sebentar. Bang, jawab saya dulu. Perjanjian baru menggunakan salinan naskah Yunani Textus Receptus seperti ini atau bukan? Jawab gua, Bang. Iya betul. Cuman yang pertanyaan saya itu adalah di situ tadi bacaannya adalah kitab Yunani. Kok bisa berbahasa Indonesia pula di situ, Bang? Bang, Harusnya di sini sebentar. Di sini karena sudah diterjemahkan. Nih lu baca, Bang. Makanya di sini sudah diterjemahkan nih. Kata pengantarnya di sini memang ini menggunakan bahasa Yunani tetapi sudah diterjemahkan. Bahkan bapak-bapak gereja dengan itu klaimnya Abang itu. Lah, ini Bang, ini tulisan siapa? Nggak tahu Ini tulisan siapa. sebentar Bang, lu baca nih. International Bible Student. Namanya internasional berarti bukan hanya di satu negara. Betul, itu Nah, kan di sini klaimnya sebentar Bang. Kok klaim Apa yang saya Abang sih? tunjukkan itu Bang, benar. di sini karena ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka akan direvisi. Abang itu loh, Abang tadi ngomong saya biarkan. Saya jawab Abang potong-potong. Oke, silakan. Jadi kapan saya? Waktu sama juga kayak Ibu Nur tadi. Mau ngomong pun nggak bisa. Pertanyaannya satu, baru mau dijawab belum siap. Bertanya lagi. Bukan gitu loh Bang. Kita ini apa yang Abang pertanyakan sama ibu-ibu dan kawan-kawan yang lain. Sebisa saya jawab. Kan seperti itu. Biar poin kita dapat, penonton kita tambah banyak. Gitu. Dengan segala kerendahan hati, apa yang Abang tunjukkan barusan itu, saya sama kayak si Petrus Bang, waktu ke kuburan. Kalau tidak melihat, tidak percaya secara langsung. Tulis-tulisan itu bisa jadi buat sih. Siapa-siapa aja. Kayak Thomas toh. Namanya manusia, saya orang Jadi berdosa. kalian melihat? Jadi kalian melihat, menyaksikan itu, menyaksikan kalian. Bisa kalian kabar satu. Aku tanya sama kalian berdua ya, dari mana tolak ukur kalian parameter untuk memahami kekristenan itu? Dari Mana iman. tolak ukur kalian parameter? Dari iman. Dari iman. Sedangkan yang ateis kita itu tidak beriman. Ateis yang tidak beriman pun bisa berbuat baik tanpa dosa. Ateis. Nah sekarang pertanyaanku sederhana. Kalian memahami kekristenan itu, parameternya dan tolak ukurnya dari mana? Itu saja coba, simple. Kalian bilang iman, orang tak beragama pun bisa berbuat baik, tak berbuat dosa. Yang Betul. pertanyaanku sederhana. Kalian memahami kekristenan ini, tolak ukur. Ingat, tolak ukur dan parameternya dari mana? Gini. Itu Ya, sederhana. dari Alkitab lah. Nah sudah, jangan kau bilang itu cuma tulis-tulisan itu tuh. Bang Ferry sudah menjelaskan itu fakta tekstual.
Jangan begitu, Iya, Bang. Kan tampol terus. tapi Orang abang itu bukan tapi Alkitab kan saya. sekarang yang kita pegang adalah kitab yang terbaru. Yang lama itu entah dari mana. Yang kita ikuti sekarang Ini kitab yang baru. jujur. Kami diam setujui, dulu. Bang. Semua itu, izin dulu, semua itu produk LAI loh bang. Iya mengerti. Tapi ngapain Kalau- situ diperdebatkan? Bang, Tadi kan kalian bertanya. Ini dulu bang, Tunggu Peoples. dulu. Kalau ini dulu bang. Tunggu dulu kakak, tunggu dulu Iya, bapak. iya silakan. Nah, tadi kan kalian bertanya di mana ayatnya? Kan itu pertanyaan kalian, kami jawab. Di situ ayatnya, kenapa kalian bantah? Oke oke. Nah sekarang Silakan, kan Abang. tanya kami jawab. Ya udah, Nah, Anda udah menjawab, tapi Ya, terus? ini loh bang, jawaban Anda itu jawaban modern. Modern ke mana? Kan ini- dengerin dulu bang, saya belum selesai bang. siap lanjut. Maaf. Ya, jawaban Anda itu jawaban modern. LAI itu atau di zaman Belanda, Yesus itu belum jadi Tuhan. Yesus pertama kali diperkenalkan oleh penjajah Belanda di Republik ini bukan Tuhan tapi Tuan. Nah itu Saya- kan menurut saya asumsi belum mereka. selesai. Saya belum Oke, selesai. lanjut. Iya lanjut. Habis ini Anda bicara deh. Siap. Jangan tabrak-tabrakan, nggak enak dong. Kan kita ini kan Oke. bukan orang mabuk, kita orang sehat semua tuh. Saya ulang kembali ya. Pertama kali Tuhanmu itu yang namanya Yesus diperkenalkan oleh Belanda belum jadi Tuhan di zaman dulu, masih Tuan. Seiring dengan perkembangan waktu, nah ini kalau begini terus Kristen Indonesia nanti ini tidak akan percaya kalau Yesus itu Tuhan. Makanya diselipkan kata H, menjadi Tuhan. Jadi Yesus ini bang menjadi Tuhan karena pengaruh keadaan dan diupdate terus. Jadi dulu Yesus belum jadi Tuhan, tapi karena faktor kebutuhan, makanya dia dijadikan Tuhan. Kesimpulannya di Roma 14 nomor 9. Paulus menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Anda boleh membaca di situ. Padahal di situ original teksnya Paulus menjadikan Yesus adalah Tuhan. Lord atau Kurios diterjemahkan oleh LAI menjadi Tuhan. Itu kesimpulannya bang. Jadi Yesus itu Tuhan baru buat Anda. Berdasarkan update status. Silakan. Yesus bukan hanya Tuhan, bukan hanya Tuhan, bukan hanya guru, bukan hanya Rob, bukan semuanya dia, Bang. Ada yang memanggil guru, ada yang memanggil Tuhan, ada yang memanggil Tuhan, ada yang memanggil Bapa. Dia nama di atas segala nama, Bang. Makanya di nama itu banyak. Pernah nggak ibunya mengatakan anak saya adalah Tuhan? Jangan ke ibunya dulu, maksudnya Ibunya loh yang paling dekat orang dia yang nyusui dia kok. Pertanyaan ibu kan udah dijawab Yesus waktu itu. Yang paling saya percaya adalah yang mengutus Yesus dan ibunya. Karena ibunya lah yang pernah merawat dia, mulai dari dalam kandungan sampai bayi disusui, diajarin jalan, diajarin makan. Kagak pernah ibunya mengatakan Ini anak balik gue lagi adalah nanti Tuhan. pertanyaan yang Kagak pernah. menyusui ini. Balik lagi nanti pertanyaannya, apakah Yesus menyusui? Nah udah, nggak usah dibalik bang. Ini sudah fakta. Ya, Bapak yang mengutus Yesus dan Yesus mengatakan dirinya sendiri adalah utusan Tuhan. Bapak Betul. sendiri mengatakan Yesus utusan Tuhan. Menurut murid-murid, dengerin dulu kalau orang ngomong. Habis ini Anda bantah, ini berdata loh. Ya, Menurut silakan. murid-murid, Yohanes 17:8, Yesus adalah utusan Tuhan. Menurut Yesus, Yesus adalah utusan Tuhan. Menurut Bapak di surga, Yesus adalah utusan Tuhan. Emaknya, bapak tirinya, adik-adiknya nggak pernah mengatakan abang gue Tuhan, anak gue Tuhan. Nggak ada. Hanya Kristen yang mengatakan Yesus Tuhan. Yang mana kayak mau dipercaya? Kristen atau mereka-mereka yang saya sebutkan tadi? Silakan. Yang saya percaya diri saya sendiri, Bang. Maksudnya saya sebagai orang Kristen mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Kalau abang nggak percaya, ya itu pilihan, Bang. Risikonya adalah yang mengatakan Yesus Tuhan di Matius 7, 21 sampai 23. Yesus berkata, lu panggil gue Tuhan,
Lu bermukjizat atas nama gua, mengusir setan, bernubuat atas nama gua. Yesus berkata di 23-nya, enyahlah kau di hadapanku, kau sekalian Iya. pembuat kejahatan. Kalian orang jahat itu loh, kata Yesus. Silakan. Karena itu Bang, pada waktu itu di mulut aja mereka memanggil Tuhan Bang. Di hatinya itu tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran apa yang tidak dikehendaki. Tuhan tahu pikiran orang itu isinya apa, makanya Yesus berkata Saya seperti tanya, itu. agama manakah yang diusir oleh Yesus nanti? Agama mana? Masuk diusir Bang. Iya. Ya, di mana ayatnya itu Bang? 23 Bang. Enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Enyahlah itu diusir Bang. Iya betul. Pergi gitu ya. Ya. Agama mana yang mengatakan Yesus Tuhan? Waktu itu belum. Saya tanya dulu baik-baik. Agama mana yang mengatakan Yesus Tuhan? Agama mana? Ya saya Bang. Kristen, oke. Agama mana yang mengusir setan atas nama Yesus? Ya Kristen Bang. Agama mana yang bernubuat atas nama Yesus? Kristen. Oke. Agama mana yang diusir oleh Yesus? Orang agama yang mempercayai gimana itu ya? Perbuatan yang di depan Yesus pura-pura mempercayai Yesus. Agama mana yang diusir oleh Yesus? Nggak tahu Bang agamanya entah Agama apa itu. Kristen. Karena Kristen mengatakan Yesus Tuhan. Anda bernubuat, bermujizat, mengusir setan atas nama Yesus. Enyahlah kau dari hadapanku. Jadi orang yang mengatakan Yesus Tuhan itu adalah menurut Yesus orang jahat. Memang betul. Perbuatan sangat jahat menurut Yesus adalah orang yang mengusir setan, memanggil Yesus Tuhan. Karena Menurut Yesus itu adalah KTP perbuatan itu. yang sangat jahat. Karena di Bukan begitu konteksnya. Oh, ini di pakai situ. data kita. Tampilin Per, ini pakai data kita. Bentar ya. Matius 7 21 sampai 23. Pakai data kita, Bang. Jangan pakai iman buta. Beda penjelasan di gereja dengan penjelasan di media sosial, Bang. Beda. Kalau di Iya. gereja itu menghipnotis Anda bayar per puluhan nyantai. Kalau di sini enggak bayar kita. Diam dulu, beda di gereja, beda di sini. Oke, teman-teman. Sebentar dulu Bang. Nih, di sini ini kodeks tertua adalah Alkitab. Ini ada Alkitab dari tahun 1600-an sampai tahun 1974. Ini kitab yang sekarang TB1 1974. Nah, ini kodeks tertua yang berbahasa Yunani nih. Kodeks tertua. Sebentar kita buka ya. Di Matius 7 21 sampai 23. Beda pengajaran gereja sama pengajaran sini, Bang. Kita ini berdata. 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini Bang, yang berseru ke Tuhan, Tuhan kan adalah Kristen. Tetapi kalau di kitab sini, dia bukan Tuhan. Di kodeks, dia mengatakan bukan Tuhan. Gitu loh Bang, lanjut Bang Andi. Per 22 sampai 23 gimana sih lu? Oh iya. Aku tampilin aja ya. Ini aku udah buka datanya. Gede. Ya silakan. tulisannya. Oh lanjutkan ada nih. Gedein Bunda Natali, gedein. Ya. Nah, ini kan enak. Oten-oten bisa melotot, liatin ya kan. Nih. Dua 21 sampai 23 ya. Matius 7 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Betul Bu, betul. Selanjutnya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bersera nggak tuh diusir?
Lanjut Bang Handi. Pertanyaannya adalah siapakah pembuat jadi orang kejahatan? tinggal Dengerin dulu orang- pertanyaannya Bang, baru Anda jawab. Habis ini kita diam. Mbak Doni, dengar pertanyaannya. Maksudnya saya Dengarkan dulu pertanyaannya. Satu dulu. Pak Doni, biar saya- dengarkan dulu pertanyaannya. Habis ini kan membaca, pertanyaannya- bertanya, Anda jawab. Ini belum ditanya. Pertanyaannya adalah siapakah yang dimaksud Yesus nyala atau yang diusir oleh Yesus yang berbuat kejahatan? Siapakah itu? Silakan dijawab. Buka mic-nya Bang, silakan. Iya. Itu yang disebut itu nyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan, yaitu orang yang imannya setengah-setengah. Artinya begini, boleh saja dia diskusi waktu nih, saat itu Bang. dia dipakai Tuhan luar biasa, Ngarang lagi, tidak ada datanya. ya. Pakai data dong kalau menjawab. Kok pakai data? Itu kan udah jelas dibuat di situ. Jawabannya ada di nomor 22 Bang. Iya kan? Karena dia melakukan kehendak Bapa toh. Iya, Anda nambahin. Kan iya kan? Coba lihat ayat 22. Ya, baca 22-nya coba. Siapa yang diusir oleh Yesus? Betul loh, yang pertanyaan abang-abang ibu-ibu yang tadi Iya. betul, orang Kristen itu. Cuman Kristennya yang seperti apa? Kristen KTP. Orang yang diusir oleh Kristen, yang diusir oleh Yesus adalah orang Kristen. Udah dijawab, selesai. Udah, itulah jawabannya. Nah, mengenai tadi pertanyaan siapa tadi itu yang bilang ibunya Yesus pernah menyatakan Yesus itu Tuhan. Coba buka di Yohanes 2. Ketika Yesus menjadikan air menjadi anggur. Itu Maria sendiri menyatakan bahwa dia anak Allah. Coba baca. Yohanes 2. Bukan Tuhan. Oh, anak Allah. Oh, anak. Kita jelaskan pun nggak Anak bakal Allah bukan ngerti. Tuhan. Israel Kenapa? juga anak Allah. Bukan bahwa dia Gimana itu sih adalah kau? Tuhan. Di mana sih? Di Seperti Yohanes anak 2. Allah. Biar Jawab biasa. dulu. Tambah lagi. Biasa Baca dulu menyimpulkan. Yohanes biasa 2. Gini, diam. Apa yang Bisa dilakukan? menyimpulkan itu. Dengerin pertanyaannya. Apa yang dilakukan Yesus di dunia ini membuktikan dia Tuhan? Apa yang dilakukan? Ya ampun, itu Terlalu banyak. Ya, satu aja. Pak Doni Satu pintar pun- dulu. Pak Doni satu diam pun dulu. belum Ini si selesai. Karo dulu. Pak Doni diam dulu. Si Karo yang jawab. Apa yang dilakukan Yesus di dunia ini membuktikan dia Tuhan? Ketika dia membangkitkan Lazarus dari kubur. Baik. Buka Yohanes Yohanes 11 nomor Yohanes 41. 11:41 ya, 41 Ya, buka. 42 ya. Buka. Itu membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dia utusan Tuhan? Pakai data kita Bang. Beda dengan pendeta. Pendeta nggak pakai data, pakai perpuluhan dia. Kalau kita pakai data. Jangan Diam begitu dulu, lah. kita, diam dulu Bang. Diam dulu, kita pakai data. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, dia mengklaim dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Pakai data kita jawabnya Bang. Bukan perpuluhan. Nah, bacain Mbak Natali. Ini ya, perikopnya ya, Lazarus dibangkitkan. Kita baca dari 41 sampai 42 ya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya Bang, Yesus di sini waktu membangkitkan Lazarus mengaku Tuhan atau mengaku utusan Tuhan? Wah, satu aja belum dijawab udah kemana-mana. Doni bentar dulu Doni. Satu-satu lah Bang. Karo, Doni diam dulu, jangan dikasauin. Ini Yesus di sini utusan Tuhan apa Tuhan? Pakai data kita, jangan pakai perpuluhan. Tuh, baca no. Tergores imanmu kan di media sosial. Ya, Beda dengan yang ilmu yang lu dapat di gereja. Di sini Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan. Dia bersyukur kepada Bapa yang mengutus dia. Artinya apa? Membangkitkan Lazarus, membuktikan Yesus utusan Tuhan, bukan membuktikan dia Tuhan. Anda salah selama ini. Anda menerima doktrin yang begitu sangat tajam oleh pendeta
doktrin diterima, korban perpuluhan, ilmu nggak dapat. Itu Bang. Dor, selamat datang di kebenaran. Lanjut. Wah, masuk Abang ember dia. Kristen-Kristen ini semakin abang mempelajari Bible, doktrin Anda berbeda dengan kenyataan yang ada di Bible. Semakin saya baca Bible bang, saya semakin baik. Semakin baik bagaimana itu tadi lo bilang tuh? Doni, Semakin jadi waktu sabar. Yesus, saya tanya Doni lagi yang saya tanya ada ke Doni. Don, waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Dua-duanya bang. Nenekmu kiper lah. Datanya ada di situ kok. Gimana sih lu? Lanjut yang lain. Doni ini nggak mau menerima kenyataan. Mana bangnya? Ya memang melawan Bible untuk bertahan jadi Kristen. Memang gitu kuncinya. Kalau dia nggak ngelawan Bible ya. Saya akan bukan ngikut. melawan, mengimani Nah, terus- Bible bu. Lah ini udah jelas dia utusan. Ya udah, jadi kayak mana? Saya percaya dia utusan dia Tuhan, kayak mana ibu bikin? Dia utusan, dia Tuhan. Oh, jadi ada Tuhan besar ngutus Tuhan kecil. Betul. Oh, betul Terserah Bang ibu yang Handi. ngomong apa. Betul katanya Bang Handi ada Tuhan besar ngutus Tuhan Karena kecil. kita jelaskan pun kalian nggak. Oh, lanjut Bang Handi. Pakar ke Bang Handi ini. Karo diam dulu, mereka diam dulu, tetap Karo. Lu jangan ikut beropini. campur, kau diam dulu. Doni, Tuhan kamu Enggak, ada berapa karena sih Doni? kalian pun ikut campur semua. Karo, Nggak diam dulu. bagus begitu. Doni, Karo, Kalian diam. bertanya kita jawab. Malah kau tadi jawab, kau diam kan tadi saya kasih tahu. Kau diam tadi saya tanya sama kau. Biar orang ini puas bang Karo, biarkan Doni, aja kayak mana. Tuhan kamu ada berapa Don? Tuhanku ada 3. Oh 3, ngomong dong dari tadi Tuhan lu 3. Betul. Siapa aja itu? Siapa aja? Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke cukup. Karo, Tuhan kamu ada berapa? Ada 3. Oh bareng dia 3 Tuhan Iya. selesai. Lanjut. Kompak tumben mereka ketemu akur ya. Biasanya Oten ketemu Oten berantem nih akur. Karena kayaknya sepaham ini. Roh Kudus sudah turun di atas kami loh. Amin. Kalian aja yang belum. Iya. Jadi Roh Kudus turun Tuhannya 3. Itu siapa yang Bisa ngajarin? kau Tuhannya lihat 3? itu? Kayak mana wujudnya? Mana datanya bang wujud Roh Kudus? Macet. Mana Macet. pula Kau bilang macet? Roh Kudus sudah turun. Roh Ini Kudus sudah turun rantai- kepada kami. Ini rantai Kau motor bilang saya tadi. kasih oli Kayak loh, Bang. mana wujudnya itu? Kayak mana wujud Roh Kudus? Kok tahu dia turun ke dirimu? Ya tahu lah bang, karena kalau dia pergi saya meninggal. Ketawa aja Karo, ketawa aja kok Karo. Nggak apa-apa. Bukan. Pertanyaan Anda yang lucu karena Kaisar ini bilang dari Kristen. Iya. Tapi kok pertanyaannya kayak Pertanyaanku gitu? nggak lucu, pertanyaanku nggak lucu. Pertanyaanku menanggapi dari pernyataan lo nih. Roh Kudus Iya. sudah turun kepada aku. Sekarang, Iya. kok Iya. tahu dia itu ada Roh Kudus turun sama dia? Bisa Wujudnya kayak mana? dirasakan, Bang. Dirasakan. Dirasakan. Dirasakan, betul. Saya yakin bisa dirasakan. Tapi kenapa Tuhan kalian harus terlihat? Nggak bisa kalian rasakan? Ih, kayak mana? Kalau dia Dor. tidak terlihat dari Dar, jangan Dor. langsung Bukan. disimpulkan. Jangan Ini kan disimpulkan asumsi dulu, kalian Bang. harus diikuti kan? Nggak boleh begitu. Namanya Nah, nggak diskusi boleh beda begitu. pendapat itu Beda aja. pendapat. Lagi Betul. tidak kondusif lagi satu-satu. Ayo Kak Doni. Doni, kamu dengarkan baik-baik. Bentar-bentar Bang Oke. Handi itu disapa dulu Bang Handi, ada yang baru naik. Ya biarin aja ikut nanti ngomong dia. Atau kalau Iya. Kristen dia pasti jawab ini. Di antara ketiga Tuhan itu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Iya. siapa yang menciptakan Bunda Maria? Ya, yang ketiga-tiganya. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Baik. Kerja kelompok berarti kerja kelompok. Bukan kerja kelompok. Emang itu yang kami yakini. Jangan bilang begitu. Kan Oke, tiga. di antara ketiga Tuhan itu, siapa yang punya ide menciptakan Maria? Ketiga-tiganya. Dia tiga-tiganya itu, Bang. Tiga-tiganya. Baik. Di antara ketiga Tuhan itu, siapa yang mencabut nyawa Maria? Tiga-tiganya. Lu kok ketawa? Enggak, pertanyaannya lucu. Lah, kok lucu? Ya, yang berbobot sedikit lah. Justru ini yang gampang. Iya kan? Nanti saya kasih original teks kok nggak bisa baca.
Kan kita meyakini lanjut. Jangan protes Allah kalau nggak Bapa, mau Putra, dan menjawab. Roh Kudus. Kalau nggak mau menjawab, jangan protes. Di Oke, antara siap. ketiga itu, di antara Lanjut ketiga bertanya. itu, siapa yang memerintahkan membunuh Tuhan yang kedua? Tiga-tiganya. Saya ulang kembali ya. Ini Tuhan kedua namanya Yesus mati nih. Tapi ada tiga Tuhan. Siapakah Ya. yang mempunyai rencana jahat di antara ketiga Tuhan ini membunuh Tuhan? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya sepakat untuk Iya. membunuh Tuhan. Titip satu Bang Andi, satu pertanyaan. Ya, Nah, terus silakan. yang mati di kayu salib itu yang mana Tuhannya yang mati? Tiga-tiganya. Yang mati itu kan manusianya. Enggak tiga-tiganya yang Sudah mati. dijelaskan sama Bro Doni. Dipertanyakan lagi. Jadi kita Oh, muter-muter. satu kabur, Doni kabur, malu. Oh, malu dia kabur dia guys. Malu dia guys, dia kabur. Pertahankan malumu Bang Karo. Pertahankan malumu, please. Aduh. Antara ketiga Tuhan ini, siapakah yang terkutuk? Karo. Kenapa? Di antara ketiga Tuhan ini, Tuhan manakah yang terkutuk? Itu kan dari Alkitab dibilang yang terkutuklah orang yang tergantung ke salib. Siapa nama orang itu? Tuhan Yesus. Berarti di antara ketiga ini ada salah satunya yang terkutuk. Nah, kenapa Tuhan Yesus disebut terkutuk? Karena Saya dia nggak usah menanggung nanya dosa kenapa manusia dikutuk. sehingga Saya nggak nanya kenapa dikutuk. Cuman terkutuk udah. Oke. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang mengutuk di antara ketiga Tuhan ini? Siapa yang terkutuk? Siapa yang mengutuk? tiga-tiganya. Saling kutuk ya. Nah, tadi saya mau jelaskan situ pertanyaannya sebegitu. Ya, silakan, menggantung. silakan dijelaskan. Tuhan saling kutuk, silakan. Kan saya menjelaskan kenapa dia disebut terkutuk. Di Alkitab kan dibilang terkutuklah orang tergantung di kayu salib. Sebenarnya kita manusia ini yang terkutuk. Tetapi karena kesalahan dan dosa kita diambil alih sama Tuhan Yesus, ditebus oleh Tuhan Yesus, sehingga dia disalibkan di kayu salib begitu. Jadi dia disebut terkutuk. Sebenarnya bukan dia yang terkutuk, dia Allah. Masa Allah terkutuk? Nggak mungkin. Terus siapa kan? yang digantung di tiang salib terkutuk siapa? Itu manusia. Allah Siapa berbentuk namanya manusia. itu? Siapa namanya itu? Ya Yesus yang terkutuk, bukan lu. Bukan, itu karena dia menanggung dosa saya. Aturan saya yang Iya, karena dia terkutuk. menanggung dosamu sehingga dia terkutuk, betul? Iya, betul. Ya udah, pertanyaannya adalah siapa yang mengutuk Yesus? Tiga-tiganya. Jadi Tuhan saling mengutuk. Bukan saling mengutuk. Memang itu sudah dibuatkan bahwa dia akan tergantung ke salib untuk menebus manusia. Itulah tandanya dia sudah menanggung dosa kita. Pertanyaan saya ulang ya, siapakah yang mengutuk Yesus di tiang salib? Ini pertanyaan apa sih? Ya kan terkutuk Penting dia. dijawab. Kan Enggak terkutuk penting dia. dijawab bagi kalian. Oh, jangan nggak bisa jawab. Bukan, itu penting enggak? Penting banget. Tujuannya? Tujuannya supaya orang tahu. Tahu apa? Tahu bahwa Yesus itu terkutuk oleh siapa gitu. Ya. Dan saya juga kasih tahu, dia terkutuk gara-gara menanggung dosa manusia. Allah nggak mungkin terkutuk. Tetapi Allah. Berarti kamu dong yang mengutuk Yesus kalau gitu. Kenapa? Berarti kamu yang mengutuk Yesus. Kan itu gimana bilang? Ini tadi gimana saya bilang? Enggak, pertanyaan bolak-balik. Jadi Saya yang ulang pertanyaan ya. itu yang berbobot lah sedikit. Yang mengutuk, dengerin, yang mengutuk Yesus itu kamu atau Tuhan? Kan saya tadi bilang tiga-tiganya, tapi yang dikutuk bukan Tuhan Yesusnya, itu manusianya. Oh, berarti Yesus waktu disalib dia bukan Tuhan. Dia Tuhan tapi berbentuk manusia. Makanya Oh, berarti kami manusia. orang Kristen, Jadi tunggu Yesus dulu, ini. tunggu Iya, ya, tunggu silakan. dulu. Iya. Makanya kami orang Kristen mempercayai namanya Tritunggal. Nanti Anda tanya lagi, di mana itu tertulis, di mana itu kitabnya ada pengertian di situ. Kita nggak bisa memahami, nggak tertulis itu Tritunggal. Tetapi di kita antara memahami itu. Oke, Allah di antara Bapa, ketiga Putra, dan Roh dengerin. Kudus. Dengerin, di antara ketiga Tuhan ini yang manakah yang terkutuk? Sudah saya katakan deh, Yesus yang berbentuk, yang berwujud manusia. Oh, berarti waktu Yesus dikutuk dia bukan Tuhan. Dia tetap Tuhan. Berarti Tuhan Ngerti dikutuk. nggak? Berarti Tuhan dikutuk. Bukan Tuhan dikutuk.
yang Apa yang tersalib dikutuk? yang tersalib di kayu salib itu yang dikutuk, bukan Tuhannya. Oh, berarti Yesus waktu disalib bukan Tuhan dia. Ya kan? Bolak-balik terus dipertanyaan. Ya lu yang Tuhan. bolak-balik, bukan gua. Lu yang bolak-balik. Bukan kan kalau pertanyaan kakak, kalau pertanyaan saudara seperti itu, saya akan menjawab seperti dia juga tetap terus menerus. Oke, sekarang diulang yang coba ya. itu adalah Ha-ha. manusia. Berarti Yesus waktu disalib bukan Tuhan, dia manusia. Tuhan, manusia. Berarti Tuhan Tuhan terkutuk. Yesus, tunggu dulu, Tuhan Yesus tuh mulai dia lahir, dia adalah manusia 100% dan Tuhan 100%. Terus yang Cukup, disalib hanya itu, apa? tidak ada Yang koma. disalib yang mana? Berapa persen yang disalib? Yang disalib itu adalah Tuhan Yesus. Berarti Berbentuk Yesus. manusia. Iya udah berarti Tuhan terkutuk. Kan muter-muter pertanyaannya kan. Kamu yang muter-muter menjawab. Pertanyaannya apa? Coba ulang. Ya Pertanyaannya. diputuskan nih. Oke, putuskan Dengerin, sekarang. baik diputuskan. Nah, oke. Ya. Yang digantung di tiang salib itu A manusia, B Tuhan. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Oke. Tuhan Yesus. Yang terkutuk itu A manusia, B Tuhan. Manusia dan manusia. Kok dannya hilang? Dana hilang. Macet dia sebentar. Kok dannya hilang? Mundur Karena dikit. Tuhan kan nggak mungkin terkutuk. Tapi Mundur kan dikit ya, isyarat. mundur dikit. Oke. Yang digantung di tiang salib adalah A manusia, B Tuhan. C2-nya. Tuhan Allah ini pertanyaan itu bolak-balik 1 jam ini. Aneh SD langsung mati. Iya, ini kayak Anda nggak berpendidikan saya lihat. Sudah dibilang yang terkutuk yang disalib itu manusia. Oh, berarti Ini waktu pertanyaan Yesus edukasi loh. Berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan, dia hanya manusia. Sudah saya katakan dari awal, ketika Yesus lahir ke dunia, dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Oh, berarti yang disalib itu manusia dan Tuhan. Iya, dua-duanya. Nah, terus yang terkutuk yang mana? Manusia lah. Tuhannya enggak. Bagaimana mungkin Tuhan terkutuk? Oh, berarti waktu Yesus disalib ketuhanannya enggak ada. Betul? Kenapa? Waktu Yesus disalib ketuhanannya enggak ada. Dia ada tetap Tuhan. Ya berarti Tuhan terkutuk. Nah, jangan bawa ke situ. Lo kok melarang orang datanya begitu? Bukan, mana datanya terkutuk? Ada, tampilin. Saya tahu itu. Galatia 3 nomor 13, tampilin, tunggu Saya ditampilin. tahu. Terkutuklah orang yang tergantung di salib. Ya, saya Nah itu udah ngerti. tahu minta data. Gak usah lah. Iya. Saya bisa bantu jawab nggak? Ya, Karo bagaimana, butuh bantuan atau tidak? Boleh. Boleh Ya, bantu? lanjut. Boleh banget. Kita kan diskusi. Iya. Jadi gini Bang, jadi Tuhan Yesus itu menggantikan posisi manusia yang terkutuk. Yang terkutuk itu dosa. Dosa itu yang dikutuk sejak semula, sejak Adam diusir dari Taman Eden karena terkutuk, karena melakukan pelanggaran. Sudah dinubuatkan akan mendatangkan Mesias sebagai kasihnya Allah itu sendiri. Kenapa dia disalib? Karena menggantikan kita. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengorbankan anak yang tunggal. Salah lagi mengorbankan itu, mengaruniakan. Kau putar-putar data lagi kau. Loh. Buka datanya, bukan mengorbankan, benar dulu, Bang. mengaruniakan. Kau Iya, suka betul, roda-roda mengaruniakan. data. Oke, dikaruniakan untuk menggantikan. Iya, udah. Ucapkan dulu permintaan maaf kepada seluruh Kristen bahwa Anda salah. Iya, salah. Ya salah. Karo diam dulu, ini temanmu jujur nih, dia salah ucap. Loh. Bukan mengorbankan Bang, mengaruniakan. Udah. Ya. Ucapkan dulu maaf kepada Kristen, Anda merubah data. Dikaruniakan untuk mengorbankan, untuk Nggak menggantikan. ada kata mengorbankan. Nggak ada kata mengorbankan, nggak ada. Loh. Udah. Nah ini datanya nih, bacain mana tali? Iya, ada aja Anda ini. Iya. Anda suka nambah-nambah kau itu. Bukan menambah. Mengorbankan. Nah, Karena jadi begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, ulangi ya. Karena begitu besar kasih Theos akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. amin. Mengaruniakan ya, mengaruniakan bukan mengorbankan. Iya.
Terus udah. Nah, karena terkutuklah itu manusia. Minta maaf dulu, tadi kamu ngerubah data di Bible-mu. Minta maaf ke Kristen. Gimana sih? Tuh, sudah dimaafkan. Nggak Iya. perlu itu. Oh, Kami udah sama orang ditebus. Kristen memaafkan. Oh, udah ditebus soalnya Bang Handi. Lanjut berarti. Bukan. Udah. Udah ditebus. Namanya Oh, udah ditebus. Lanjut, manusia lanjut. kan pasti kesilapan ada. Iya, iya, Tapi iya, kami iya, mengerti iya. yang dimaksud. Iya, tenang. Nggak bisa Kami begitu. mengerti. Anda kan sudah ditebus. Nggak perlu minta maaf ya. Lanjut. Ya sudah. Seharusnya posisi manusia yang menanggungkan semuanya itu akibat oleh Adam tadi sudah melakukan pelanggaran, karena begitu besar kasih Allah itu digantikanlah oleh Tuhan Yesus. Yang disalib itu adalah fisiknya, itu kemanusiaannya. Oke. Tuhan Pertanyaan singkat aja ke Pak Sadrak ini. Yang digantung di tiang salib Tegar. itu manusia atau Tuhan? Kalau kau diam dulu, karena kau dari tadi ngomong kan gantian. Kalau kau bersamaan bicara, nggak enak didengar lu satu-satu. Pak Sadrak, yang digantung di tiang salib, A manusia, B Tuhan. Kemanusiaannya Tuhan Yesus. Oh, berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Dia tetap Tuhan, tapi yang akan menanggung semuanya dosa itu harus Saya manusia. nggak tanya tujuan disalib, saya nggak belum nanya tujuannya apa. Saya nanya yang disalib dulu. Saya belum nanya Ya, tujuannya apa kan gitu. kemanusiaannya Oke, Yesus. berarti kemanusiaannya yang disalib, betul? Betul. Berarti waktu Yesus disalib bukan Tuhan dia. Tetap Tuhan, tapi yang disalib kemanusiaannya. Ya, ada. Oke, kalau begitu, oke. Tidak akan hilang keilahiannya. Ada nggak ketuhanan di dalam diri Yesus waktu Yesus disalib? Ada. Berarti Yesus artinya adalah yang disalib manusia dan Tuhan. Yang disalib itu tetap kemanusiaannya. Tuhan mana bisa disalib, bro? Berarti Yesus bukan Tuhan dong waktu disalib. Dia dua natur. Berarti apakah kedua natur ini disalib? Tidak, hanya kemanusiaannya. Oke, waktu kemanusiaannya disalib, natur ketuhanannya kemana? Ya tetap di situ. Berarti ikut kesalib dong. Bukan, Tuhan mana bisa disalib, bro? Berarti Yesus bukan Tuhan waktu disalib. Berarti kamu nggak bisa nyambung, nggak nyambung. Ya. Berarti Bang Handi kan gini katanya ya. Yesus disalib, iya Yesus disalib. Terus Tuhan disalib, Tuhan tidak mungkin disalib ya, berarti Yesus bukan Tuhan berarti. Dengar dulu penjelasan saya. Dengar dulu. Ustaz Sugi, assalamualaikum Ustaz. Dengar dulu. Ketika Yesus merasa lapar, haus, sama seperti kita manusia, itu yang kemanusiaannya yang terjadi. Ketika dia menimbulkan ataupun berbuat mukjizat, itu keilahiannya yang timbul gitu. Jadi dia dua natur. Nah, kenapa dia harus menjadi manusia? Karena yang mau ditebus manusia dari dosa, dari terkutuk tadi. Karena di orang Israel yang terkutuk itu memang harus disalib. Karena itu pelanggaran, kan gitu. Jadi apa yang salah? Ya udah, bentar Ustaz Sugi suaranya nggak masuk Ustaz Sugi. Aku ini Bang Handi, Ustaz Sugi aku nggak turun, aku standby di sini. Kemanusiaanku mau sholat dulu. Ya kemanusiaanku mau sholat. Jangan diturunkan ya, yang di YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah apa sih namanya live diskusi sampai keliru. Aman. Live diskusi dan juga Natalia Iriani lanjut live ya. Saya cuma izin sholat aja bentar. Lanjut. Oke, sebelum berpindah ke Pak Desugi ini terakhir Bang ya. Kesimpulan nih. Waktu Yesus disalib itu dia Tuhan atau bukan Tuhan? Dia tetap Tuhan. Oke, baik. Berarti Tuhan mati ya Bang ya? Nggak pernah mati Tuhan. Siapa bilang Yakin? Tuhan? Saya kasih data Tuhan mati Bang. Coba kasih data. Saya lihat. Di 1 Korintus 11:26 baca Bang. Coba bacakan dulu. Saya bacakan ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Tuhan mati Bang. Coba diulangi apanya ayatnya. Abang punya Bible nggak di rumah? Kalau nggak, Ada. kita bukain. Ya coba buka Bang. 1 Korintus 11 nomor 26. Coba bacakan Bang. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Tuhan yang mati Bang. Nggak ada di situ kalimat seperti itu. Makanya abang nggak punya Bible sih membantahnya. Sebentar saya ambilkan sebentar. Ambil saya tunggu Bang.
Ini ada Bible berjalan nih, buka kamera. Silakan. Ya Ustaz. Ada memberitakan kematiannya, ada. Korintus berapa? 1 Korintus 11:26. Ayat 26. Ayat 26. Ingat saja saudara bagaimana kalian kamu ketika Baca benar Bang, jangan menye-menye biar orang denger gitu loh. sebentar belum jumpa saya. 1 Korintus 11 nomor 26 Bang. Korintus 11. Emang serba salah sih Kristen ini. Dia bilang Yesus Tuhan tapi bukan Tuhan yang mati, gimana ceritanya? Pada tulisannya Tuhan mati. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah itu apa itu Bang? Kematian siapa itu? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Ya itu Tuhan mati Bang. Tunggu, dia harus dibaca semuanya Bang Periko. Lu baca 6 hari 6 malam juga tetap itu nggak berubah kematian Tuhan kok. Gimana sih? Nah, ada maksudnya di sini, bukannya. Ya maksudnya kematian Tuhan toh Pak. Ini Alkitab penuh dengan perumpamaan, bukan hanya dicerna. Nah, umpama jadi Yesus disalib umpama, bukan fakta. Enggak, kamu enggak mau belajar, kamu ngeyel. Kamu yang ngeyel, itu datanya jelas kok. Bukan itu pengertiannya. Nah, pengertiannya apa coba? Sebentar, saya coba cerna ya. Anda baru belajar, gimana sih? Data aja kami yang ngasih, kamu yang mau yang ngajarin. Pesan yang salah dalam sampai nenekmu kiper 7 kompetisi Bang. Ini nggak berubah ini data. Kematian Tuhan kok. Kamu udah sampai kapan pun? Oh iya, ini kan memberitakan kemanusiaannya Tuhan itu. Jadi diperkuat Yohanes 20 nomor 13. Sampai dia bangkit lagi. Kan dia bangkit hari ketiga itu. Ya, saya nggak nanya bangkitnya, yang mati siapa? Menurut data. Iya, kemanusiaannya Tuhan. Tuhan Yesus. Nggak ada, lu tambah-tambahin data, nggak ada kemanusiaan Tuhan di situ. Lu mah suka nambah-nambah. Yang mati Tuhan di situ, bro. Kemanusiaannya Tuhan Yesus. Mana ada data kemanusiaan Tuhan di situ? Di mana tertulis? Di mana tertulis kemanusiaan Tuhan? Diperkuat di Yohanes 20 nomor 13. Buka lagi Yohanes 20 13. Sebentar. Yohanes 20 13. Tes 1 2. Masuk suara saya Bang Andi. Masuk, mantap Pade. Pade persiapan konser ini, mentang sound baru konser dia. Kedengaran sendiri tuh suaranya sama speakernya. Ya. Yohanes 20 ayat ke-13. Pade ambil, kalau udah bagus ambil alih Pade, ini kematian Tuhan nih Pade. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Yang diambil orang manusia atau Tuhan Bang? Ya, kemanusiaannya Yesus. Nggak ada lagi manusia di sini Bang, Tuhan. Iya, orang Israel itu menyebutnya Tuhan, tapi Tuhan itu adalah kemanusiaannya Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan, dia manusia. Ya, Tuhan. Ya udah Tuhan mati udah. Apa sih abang ini kok? Kamu nggak ngudeng. Kamu ada yang nggak mudeng, giliran mati bukan Tuhan. Loh, Tuhan mana bisa mati? Tuhan siapa yang bisa mati? Oke, saya nggak matiin, saya mundurin. Saya mundurin ya. Yang tidur di atas perahu itu Tuhan atau manusia? Ya, tuh apa namanya? Kemanusiaannya Tuhan Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan dong kalau begitu. Selalu manusianya lu tampilin.
Kalau dia berperilaku seperti kita manusia, artinya haus, makan, minum, segala macam, itu kemanusiaannya. Terus apa yang dia lakukan menunjukkan dirinya Tuhan? Membangkitkan orang mati. Oke, baca Yohanes 11:41, baca Yohanes 11:41. Apa yang tertulis di situ? Bentar. Ya, silakan. Yohanes 11:41. Dia mengaku Tuhan atau utusan Tuhan? Baca Yohanes 11:41. Lawanlah datamu terus. Ayat 41 ya. Ya. Mana dia? Oh, ini. Maka mereka mengangkut batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Terus pertanyaannya? Lanjut. 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke, Yesus di situ mengatakan Tuhan atau utusan Tuhan dirinya? Ya, dia firman kok. Memang ngaco lagi Pade. Loh. Di mana di situ firman, itu Bang? diutus menjadi nuzul, menjadi daging, menjadi manusia. Apa yang Di salah? mana, Bang? Di situ Yesus ngaku firman tuh di mana? Firman Nggak ada di situ, Bang. sejak semula, Yohanes 13:13, sejak semula firman bersama-sama dengan Allah, dan Allah adalah ada di dalam firman. Firman itu di dalam Allah. Jadi firman itu yang keluar dari Allah, itu yang disebut Tuhan Yesus yang menjadi daging. Tentu jadi utusan. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Tuhan diberi kuasa di langit dan di bumi. Coba baca lagi 42-nya, Tuhan atau utusan Tuhan? Dia utusan, dia firman memang. Oke. Di antara dengerin, data yang kau baca tadi itu yang mana yang Tuhan? A. Bapak, B. Yesus, C. keduanya Tuhan. Bang Handi Selebes, dengar dulu ya. Abang Kamu ketika nggak menjawab pertanyaan. Bang, abang ketika berkata-kata di sini, saya mendengarkan audio Anda. Apakah Anda hilang? Apakah Anda tidak ada? Saya bukan Tuhan. Ini dengarkan dulu. Ketika Saya Anda bukan Tuhan loh. Dengarkan dulu. Oke, Anda memperkatakan Yesus Tuhanmu sama saya nih, Anda mau samakan Yesus dengan saya. Dengarkan, kamu mau belajar nggak? Saya bukan Tuhan. Kamu mau belajar nggak? Saya ngajarin kamu yang belum kok. Kamu nggak ngerti, kamu nggak paham apa-apa, nggak tahu apa-apa kamu. Baca data saja. Baca data. Yohanes 11:41-42, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Dengarkan saya. Ketika Anda berkata-kata di sini, saya mendengarkan audio Anda di sini. Apakah Anda tidak ada? Kan masih di situ. Ya terus apa hubungannya tadi sama Yohanes 11:41? Ketika Anda mengirimkan suara Anda, saya dengarkan, Anda tetap ada di situ. Ya, terus apa hubungannya? Ya demikian juga Allah berfirman. Firman itu telah menjadi daging. Apakah Allah tidak ada? Allah ya, masih ada lah. Ya itu makanya. Daging Yesus ini Tuhan atau bukan? Dia firman menjadi manusia. Ya manusia Yesus ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Dua natur. Tuhan. Manusia, Ya, Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Ya, dua Bapa dan natur. Yesus. Manusia Coba baca di Yohanes 10 ayat 30. Aku Manusia dan Bapa adalah satu. Iya. Satu apa? Satu keluarga, satu RT atau satu RW? Ya itu kan tadi berbicara tentang Tritunggal kan. Ada Oh, jadi Tuhanmu tiga. Yesus itu Tuhan atau bukan? Karo Tuhanmu berapa, Karo? 3. Oh, Tuhannya 3. Kalau Karo Iya, selesai. Tritunggal. Oke, kalau Sadrak Tuhanmu berapa? Tuhan saya satu. Yang mana? Dah kan? Bingung. Satu bilang 3. Ini Karo makan 3. Ketawa. Karo makan 3. Ya, Karo makan 3. Sadrak bayar 1. Takor 2. Siapa bilang Tuhan Kristen 3? Satu. Itu si Karo. Lah itu tadi si Karo. Si Karo. Nanti kalau kita bilang satu, nanti kalau kita bilang satu, kalian angkat yang ketiganya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau kita bilang langsung Tritunggal, kalian bilang kok 3. Gini, dengar ya. Jadi bingung kita ngeliat kalian ini.
Kalian Halo, bertanya. halo, dengar dulu. Begini, manusia mau makan, lapar gua. Manusia diciptakan begitu, jasadnya, fisiknya, kemudian rohnya, kemudian kata-katanya, suaranya. Apakah Anda tiga? Ketika Anda mempunyai ruh, makanya Anda hidup. Ini ngomongin Tuhan loh, nggak ngomongin manusia loh. Loh, kami meyakini manusia itu diciptakan seturut dan segambar Ini dengan membahas manusia atau membahas Tuhan? manusia diciptakan sejak semula. Marilah kita ciptakan manusia segambar dengan Allah. Ya, oke. Turunnya. Yang menciptakan, Terima kasih buat gue semua. ikutin terus. Yang menciptakan manusia siapa? Ya Tuhan Allah Bapa. Berarti manusianya Yesus diciptakan. Siapa yang menciptakan Tuhan kok dia Yesus? Manusianya Yesus itu diciptakan atau tidak? Tidak diciptakan, firman. Firman itu Yesus, sejak Yesus semula itu dengan manusia nggak? Dengerin, Firman itu Yesus sudah itu semula dengan dengerin dulu pertanyaannya. Yesus itu manusia atau bukan? Pada mulanya firman itu menjadi manusia. Saya tanya, manusia Yesus ini apakah benar dia manusia atau tidak? Iya, dui natur 100% manusia, 100% Oke, apakah manusia itu diciptakan Tuhan? Tidak. Jadi manusia tidak diciptakan. Kemanusiaan Yesus tidak diciptakan. Masa ada manusia tidak diciptakan? Dia firman. Terus dari mana asalnya manusia Yesus ini? Firman Allah yang menjadi manusia. Kamu percaya Quran nuzul menjadi Quran? Udah nggak usah ke Quran. Bible mau aja kau rubah-rubah, apalagi Quran, nggak usah. Dengarkan dulu, kamu kan mau mencari tahu. Kamu percaya saya firman tanya, Allah itu menjadi buku? apakah manusianya Yesus itu diciptakan? Tidak, dia firman. Oke, baik. Apakah manusianya Yesus adalah Tuhan? Tuhan dan manusia. Berarti Tuhan mati di tiang salib tadi. Tidak, kemanusiaannya. Dari manusianya adalah Tuhan. Dui natur Kamu ini nggak mbalelo terus lama-lama juga nih. Kalau bisa banting nih ini. Bang, dengarkan, kamu tuh akalmu nggak nyampe. Kamu yang akal-akalan. Akalmu nggak nyampe karena kamu nggak mau belajar. Kamu yang nggak mau belajar pakai akal. Kamu iman buta. Kamu yang Saya ulang. Saya ulang. Apakah manusianya Yesus adalah Tuhan? Manusia Yesus 100% manusia. Oke, apakah manusia Yesus itu diciptakan? Tidak, dia adalah firman. Apakah manusia Yesus adalah Tuhan? Dia manusia 100%, Tuhan 100%. Apakah manusia itu diciptakan? Nah, kamu dungu kali kamu ya. Dibilangin gue dungu. Baca. Ya, pertanyaanmu mutar-mutar loh. Kunciannya, Bang, terakhir dari saya, tolong buka 1 Korintus 4 nomor 10, Bang. Itu jawabannya yang pasti, Bang. 1 Korintus 4 nomor 10, Bang. Tolong dibacain, Bang. Sebentar. Ya. Kamu bodoh karena Kristus. Itu jawabannya di situ, Bang. Habis itu saya selesai. 1 Korintus 4 nomor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Glenn, nanti aku telepon ya, penting. 1 Korintus 4 nomor 10. Ya. Tadi ada yang bilangin saya dongo, jadi nggak apa-apa. Yang dongo siapa gitu? Iya, bolak-balik dijelasin nggak mau. Ya udah baca, Bang, 1 Korintus 4:10. Yang dongo siapa? Ayat 10 ya. Ya. Terus ayat 10 bentar. Waduh, kacamata saya ini. Santai aja, Bang, santai, Bang. Kamu bodoh karena Abang orang Kristus, baik. Bang, bunyinya, Bang. Jangan dulu Pak Denan, ntar dia nggak mau baca gimana? Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, Itu dia. tetapi kamu Kencangin, kuat, Bang, kencangin, Bang. tetapi kami hina. Ulangi, Bang, ulangi, Bang. Ayat 10, Korintus 4 ayat 10 ya. Iya, ulangi, Bang. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kami tetapi kami hina. Yang bodoh karena Kristus ya, Bang? Tunggu, jangan langsung disimpulkan. Lu bilangin gue dongo, padahal lu yang dongo. Lanjut. Komot-komot gitu.
Jangan bilangin gue dongok, lu yang dongok bang. Jangan main comot-comot gitu dulu. Harus Comot. ini harus komprehensif cara apanya. Komprehensif baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau komprehensif bukan segitu-segitu aja, baca semua. Kalau komprehensif baca aja nggak semua, saya tahu. Berubah itu Bang Sadrak itu nggak berubah, tetap itu yang Abang baca. Sampai Kim Jong Un presiden Korea jadi kiper timnas Indonesia, tetap itu juga itu tulisannya. Iya, pengertiannya kan salah. Kalau Anda itu benerin, ternyata salah. Saya Ustaz Alif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz Ali mau kerja silakan kerja, bebas kerja di sini Ustaz. Bebas. Pade udah siap. Ada cerita tentang Jangan bang nyanyi bang. Lebih baik kami, siapa sih yang bodoh? Karena Kristus ini siapa yang bodoh ya? Siapa yang bodoh itu bang? Bang, daripada kelamaan di sini bang, mending mundur bang. Itu Kalau di makan Bang Bible, Andi, Bang. di WA Ya. dicek Bang Andi, udah saya kirim tadi. Siap. Keren Bang Andi, keren. Kami karena Kristus, tapi Kami bodoh karena Kristus. boleh Yang kuat Bang, yang kuat biar didengar juga gitu loh. tapi kamu arif dalam Kristus. Kami bodoh karena Kristus. Ini bodoh oleh karena Kristus. oleh. Aduh. baca sampai si buta dari gua hantu sembuh matanya nggak akan berubah bang. Ya. Kadang-kadang beleng-beleng. Bentar ya. Surat Paulus yang kepada jemaat di Korintus. Aduh. Masuk baca satu ayat aja lama banget Bang. Atau saya sarankan kuliah STT dulu aja bang. Nanti 2 tahun lagi kita ketemu lagi nggak apa-apa. Ayolah. Masuk baca satu Atau gini, ayat aja lama banget. Coba bahasa Yunaninya baca bang. Mungkin berubah, bukan beda artinya bang. Coba bahasa Yunaninya baca. Coba ya, bahasa aslinya. Coba cari bahasa aslinya, bahasa Yunaninya beda nggak artinya? Jangan-jangan beda bang, salah terjemahan. Ini Pak, Nambahin sedikit bang. itu Bang. Bang Sadrak nambahin sedikit ya. Sebentar, Surat nambahin Paulus yang sedikit. pertama kepada jemaat di Korintus. Ini mengenai pengertian, bukan yang Anda maksud, beda. Bang, justru ketika abang membaca ya, jangan membaca sepotong-sepotong. Kenanya abang itu di ayat 13-nya bang, di pasal 13-nya. Kalau abang dipitnah, abang tetap harus jawab dengan ramah. Karena abang itu adalah sampah dunia. Kotoran dari segala kotoran sampai hari ini. Artinya sampai hari ini, abang tetap kotoran sampai hari ini bang. Yang dimaksud, siapa yang dimaksud? Coba baca dulu sama abang, baca dulu. Enggak, yang kamu maksudkan itu siapa? Kristen? Ya. Oh, Kristen tidak berguna di dunia ini, sampah maksudmu? Nah itu ayatnya mengatakan seperti itu. Ayatnya, kamu berbicara aja buatan kafir kok. Kamu ini bicara apa maksudnya buatan kafir? Kamu ini nggak sadar loh. Kamu ini nggak sadar. Ya, apa hubungannya? Kenapa Anda ngamuk? Orang di dalam kita mau bunyinya begitu, kenapa Anda ngamuk? Ayatnya Bang. Bukan Gimana, ngamuk, Bang, tegas ini? sama ngamuk beda loh. Tegas sama ngamuk beda. Bang, baca ayat 13-nya bang, kalau tidak percaya bang. Baca ayat 13-nya. Kamu cerita-cerita sampah di sini. Emangnya kamu siapa? Lah, bang, baca ayat Kamu itu. selanjutnya. Aduh, gimana sih ini orang? Kamu menafsirkan ayat ini seenakmu saja, nggak ngerti. Pak De Sugi, Baca aja sendiri, baca aja Baca ayat sendiri. 13-nya, Pak De. Baca ayat 13-nya, Pak De.
Ayat 13-nya. Bentar. Nah, coba Oke, baca. saya bacakan ya. Bentar, nggak usah ngamuk bang. Nggak Nanti ngamuk, kalau pegangan. ngamuk kelihatan bego nanti bang. Ya, Nggak, ngamuk. pegangan, Bang, Jangan pegangan. Ngamuk, jangan ngamuk. Pegangan aja, Bang Sadrak, pegangan. Ayat 13. Bukan seperti Kalau kami kalian. difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Baik Bang, berdasarkan pemaparan Babel di dalam 1 Korintus 4 nomor 13 Bang, kotoran sampai hari ini, artinya sampai hari ini abang tetap kotoran loh Bang. Kotoran ketika dia tidak mengikuti Kristus itu yang menjadi kotoran. Nggak ada pernyataan seperti itu Bang, nggak ada pernyataan nggak seperti kamu baca itu. semuanya, nggak kamu baca. Baik, baca Bang, baca Bang, baca semuanya Bang. Justru makin ke sana itu abang itu makin kena Bang, makin dihinakan. Enggak lah. Ayatnya Kamu mengatakan seperti itu, bukan kami umat muslim Bang. Kalau mau marah jangan sama kami, marah sama Babel Bang. Kamu yang menghina. Ayat 14 coba dibaca. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Tuh, nggak ada yang dipelintir-pelintir Bang. Iya, itu pengertiannya bukan seperti itu. Waduh, memang ya dogma itu luar biasa ya. Memang ada orang yang mengatakan ketika yang namanya syarat menjadi Tuhan sesuai di dalam Roma 4 nomor 19 itu harus mati dulu baru menjadi Tuhan. Dan syarat untuk menjadi Kristen harus mati dulu akalnya baru bisa menjadi Kristen. Alhamdulillah Islam diperuntukkan untuk orang-orang, sebentar Bang ya. Islam diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal. Yang tidak berakal silahkan minggir. Tidak boleh memeluk Islam. Alhamdulillah Bang. Paling berakal gitu. Oh iya Bang. Iya Bang, betul. Iyalah. Baca ayatnya Bang, baca dulu ayatnya Bang. 1 Korintus 4 nomor 13 Bang. Yang nomor 13-nya, Bunda. Nah, baca Bang. Kami bukan memfitnah di sini Bang, tapi faktanya dalam Babel mengatakan seperti itu. Terima Ya, Bang tapi konsekuensinya. Kamu simpulkan sendiri. Baik, menurut Abang apa ini Bang? Menurut Abang apa? Sampai hari ini, sampai pada saat ini, sampai pada saat ini loh Bang, ya. Korintus berapa itu? 4 nomor 13. Lanjutannya dari 4:10 Bang. Baca yang keras Bang, baca yang keras supaya kami bisa mendengar. Mungkin Babel yang ditampilkan sama Bunda Natalia ini salah. Babel Abang yang benar. Ayat 13. Nah, baca yang keras, yang keras Bang. Nah, kami tetap menjawab dengan lah, kok nggak keras bacanya ini? Sama dengan sampah dunia. Malu-malu bacanya. Dari sesuatu sampai pada saat ini. Kami lapar haus dan Dibesarkan Pak, dibesarkan bacanya Pak. Malu dia guys, malu dia. Tadi nuduh Bang Dewa fitnah, giliran ada datanya disuruh baca malu, bisik-bisik. Padahal Bible-nya sendiri, Paulus sendiri yang ngomong. Kami diminta sabar, kami tidak menjawab dengan oh sampai Wahyu. Sampai Wahyu dibaca ini. Sampai Wahyu dibaca, kesimpulannya Yesus Tuhan, gitu ya. Diam dulu. Loh, bagaimana Abang kami itu bisa disuruh diam? baca. Abang baca, kami diam. Abang baca pun tidak. Masa kami disuruh diam? Baca yang Kami keras, nyuruhnya coba. baca, bukan Iya. bisik-bisik. Masa bisik-bisik korek api? Baca keras dong. Bisik-bisik korek api itu kayak mana sih? Itu barusan nyala kagak, hidup kagak gitu. Jadi mati segan hidup tak mau.
Begini masa baca kayak gini. Sugi. Jangan bahasa roh bang, jangan bahasa roh kayak si Risuli itu jangan bang. Si Kerabaraba bang, jangan bang. Antu bang sama Roh Kudusnya bang, ya. Kan orang-orang Kristen itu terkenal dengan serakahnya bang. Kami umat Muslim punya Tuhan satu, abang serakah punya Tuhan tiga. Bantu sama Tuhan abang yang satu lagi. Kamu melebar lagi, fitnah lagi. Yang jelas intinya bang, kami di sini diskusi itu berdasarkan data. Anda melawan data, itu intinya. Tapi kamu simpulkan sendiri. Nah, nggak menyimpulkan, kita baca doang. Anda yang melawan Bible. Jadi sebenarnya abang ini tidak melawan kami, tapi Anda melawan Bible Anda sendiri. Itu loh. Pengertiannya kamu nggak ngerti. Nah, coba baca. Itu ada sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Sampai saat Dari atas, dulu bang Andi. kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. No, sampah dunia bang. Sampai saat ini tidak bang Andi? Sampai saat inilah. Sampai saat ini dong. Iya. Kecuali kalau di situ tidak dijelaskan tidak sampai saat ini, Bang. Pada saat hari itu. Ternyata di situ dijelaskan sampai pada saat ini abang tetaplah kuturun dan simpih masyarakat. Simpih dunia. Ya. Tuh, baca kok kumur-kumur, Bang. Malu amat baca firman Tuhan, Bang. Baca yang keras. Abang sedang mencari yang namanya alasan, sedang memikirkan bagaimana cara untuk menafsir ayat ini, bagaimana cara ngeles ayat ini. Tetapi ayat ini bang, kalau abang membaca berdasarkan dari yang namanya akal bang, abang bisa mengartikan bang. Tetapi kalau abang membela dogma, abang pasti membantah ayat ini. Kami menyajikan 1 Korintus, abang sedang berdiskusi dengan Paulus. Kami menyajikan Lukas, abang sedang berdiskusi dengan Lukas. Pada saat kami menyajikan yang namanya pernyataan dari Yesus, abang pun membantah juga. Abang lagi berbantah-bantahan dengan Yesus, dengan Lukas, dengan Paulus dan dengan lain sebagainya. Gitu bang ya, itulah Oten. Ajaran pemberontak, ajaran pemecah belah. Semua dipecah belah bang. Kitab suci abang pecah belah dengan pikiran abang. Sebentar bang, sebentar. Abang baca dulu aja, baca dulu ya. Kitab suci abang pecah belah dengan pikiran abang. Akal abang pecah belah dengan yang. Sebentar bang. Sebentar bang. Saya berani mengatakan abang memberontak kitab suci abang sendiri bang. Saya berani mengatakan seperti itu. Saya berani mengatakan abang pemecah belah bang. Pemecah belah antara pikiran abang dengan akal abang. Abang pemecah belah antara kitab suci abang dengan apa yang abang pikirkan. Jangankan kitab sucinya dipecah belah, jangankan akal abang dipecah belah, Tuhan saja abang pecah belah jadi 3. Yang tadinya Tuhan satu, abang pecah belah. Itulah abang, ajaran pemecah belah. Dewa, itu menuhankan pikiranmu sendiri. Kau tuhankan pikiranmu. Silakan maknai ayat ini bang. Saya pengen tahu maknanya. Silakan. Abang mau pecah belah nggak pikiran abang dengan yang ada di dalam Bible? Baca. Baca yang keras bang. Baca yang keras. Ajan lagi. Pade, semuanya. Bang Andi, ajan dulu. Ya, 20 menit. Lanjut. Siap. Memang itu ayat pukulan itu. Mau dibaca model kayak manapun tidak bisa, tetap aja mengarahnya ke Kristen. Iya, memang sejak awal, semula dan Yesus sudah mengatakan bahwa kami ini akan diolok-olok oleh karena namanya. Oh, Yesus diolok-olok di Bible bang. Iya, oleh karena itu bukan kami yang olok-olok. Iya, udah diolok-olok, dihinakan. Saya tanya dulu abang, yang olok-olok Yesus siapa? Ya orang-orang tidak percaya kepada dia. Siapa itu? Kristen. Siapa saja yang tidak percaya kepada Coba Kristen. baca Matius 27 sampai 31. Coba baca. Yang olok-olok Yesus siapa? Yang tidak percaya kepada dia. Siapa pasti. itu? Kamu belum baca kok. Sampai hari ini yang kagak ada di situ yang mengolok-olok Yesus yang tidak percaya sama dia. Kau, tidak ada di situ tertulis yang mengolok-olok Yesus yang tidak percaya sama dia. Jadi menurutmu siapa yang mengolok dia? Iya makanya baca datanya Matius 7 27 sampai 31 baru Anda bisa. Oh ini loh yang olok-olok. Sebentar. Kamu ini nggak pernah baca Bible sih. Matius berapa?
27. Ya biar kita kupas tuntas Alkitab ini supaya Kupas kamu yakin. tuntas dikasih data kau nggak kupas. Enggak, aku senang kalian bahas Alkitab. Matius 27 nomor 27 sampai 31. Matius 27 ayat 21. 27 sampai 31. Bentar. Baca yang kencang bang, jangan pakai jangan bahasa roh yang kencang. Iya, jangan panik. Enggak lah. Matius Yang kencang bang, bacanya bang. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Itu satu perikop bang. Oh, Yesus diserahkan kepada Pilatus kematian Yudas, ya. Nomor 27-nya bang. Iya. Perikopnya apa bang? Yesus diserahkan kepada Pilatus kematian. Yesus diolok-olokkan bang. Apa yang dia baca ini? Yesus Aduh. diolok-olok kok gimana sih ini orang? Apa yang dia baca? Matius olok bang Yesus. Yesus diolok-olokkan bang, perikopnya 27 bang. Matius 27 sampai 31. Sebentar. 27. Ada dua itu sama bunyinya. Markus 15 sampai 20. Ini copy paste ini. Yesus diolok-olokkan. Nah itu diolok-olok bang. Ya, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ayat 9, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai raja orang Yahudi." Sampai di situ? Bang. Ya memang diolok-olok. Baca terus bang nomor 30. 30. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Cara mengolok-oloknya gimana bang? Cara mengolok-oloknya di sini? Ya, ada diludahi, diejek dengan kata-kata verbal gitu kan. Terus? Yang paling parah ini bang, menanggalkan pakaiannya bang. Berarti waktu itu Yesus tidak punya pakaian bang. Kalau tidak punya pakaian apa namanya bang? Iya, memang dia Tuhan kami itu sudah dinubuatkan, sudah Nah, harus. pertanyaan saya bang, kalau pakaian sudah ditanggalkan, apa namanya bang? Ya tidak berpakaian. Apa namanya bahasa Indonesianya kalau tidak berpakaian? Ia hanya mengenakan cawat karena Gak ada cawat di sini, kagak ada. Menanggalkan pakaiannya. Iya, memang itu tertulis. Nah, kalau pakaian udah ditanggalkan semua, apa namanya bang? Telah. Iya, lalu apa masalahnya? Apa namanya bang? Enggak, katakanlah yang seturut Nah itu ada itu. Bogel. Iya. Bogel. Lalu apa masalahnya? Pertanyaan saya, yang ditelanjangi itu manusia atau Tuhan? Manusianya Tuhan Yesus. Berarti Tuhan ditelanjangi? Kemanusiaannya. Oh berarti bukan Tuhan dia? Kemanusiaan yang ditelanjangi dan disalibkan. Iya berarti waktu itu bukan Tuhan yang ditelanjangi, manusia? Bukan. Oh berarti Yesus waktu itu bukan Tuhan ya? Dia tetap Tuhan, tapi berarti Tuhan ditelanjangi. Waduh, gak bahaya tai kura. Di sinilah akal kalian tidak nyampe. Di sinilah akalmu mati. Di situlah akal kalian tidak nyampe. Hai. Mana tadi lanjut lagi tuh akalnya mati tuh. Akalmu tak nyampe, bro. Makanya akalmu tuh mampet, nggak ngerti-ngerti. Kok bisa Gitu. akalnya mampet kenapa? Ya makanya kamu nggak ngerti. Dari mana buktinya nggak ngerti? Itu kan udah jelas dalilnya Yesus telanjang. Iya ditelanjangin. Kenapa Makanya kalau dibuka. telanjang? Ya berarti benar kok bisa-bisanya dibilang akalnya mampet. Iya, Katanya Yesus karena Tuhan. Berarti Tuhanmu benar, ditelanjangi benar kan? Berarti Tuhannya Dengar ditelanjangi dulu. benar kan? Kalian ini hanya sibuk
kedagingan, hanya dunia. Kedagingan. Terus? Kalau Tuhan Yesus itu adalah berasal dari sorga. Nggak nanya itu. Terus jadinya benar nggak tadi Tuhan ditelanjangi? Gimana sih? Kenapa? Betul. Kalau Enggak benar. Oh, Tuhan ditelanjangi. Ya makanya ini hak akalnya siapa yang hilang? Daya pikirnya siapa yang hilang? Kemanusiaannya. Berarti bukan Tuhan. Begini, Waktu jadi stop. bukan Tuhan. Yang Lanjut, percaya, ya nih, yang percaya Yesus diolok-olok, diludahi, ditelanjangi, yang percaya adalah Kristen. Kalau ada orang percaya seperti ini, artinya Anda yang mengolok-olok Yesus, bukan kami. Selamat datang di kebenaran. Bukan Kristen. Kristen tidak pernah mengolok-olok Tuhan Yesus. Anda percaya nggak data ini? Yang mengolok-olok itu orang. Saya tanya, data yang barusan Anda baca, Anda percaya atau tidak? Percaya. Berarti Anda ikut mengolok-olok kalau percaya. Loh, nih di sini udah mampet lagi. Akal pakai, mati lagi akalnya. Akalmu yang mampet. Akalmu yang mati, kau percaya, tapi kamu tidak mau terlibat. Loh, saya mempercayai jalan ceritanya seperti itu, bukan saya. Berarti kau percaya Tuhanmu diolok-olok. Otakmu nggak mampet, nggak nyampe berarti. Saya mempercayai jalan ceritanya seperti itu, bukan saya ikut. Berarti kau ikut mengolok-olok kalau kau percaya. Nah, di situ otakmu nggak nyampe. Kalau kami nggak percaya, masa ada Tuhan digituin? Ya karena kalian tidak disertai Roh Kudus, makanya kalian mampet. Otaknya nggak nyampe. Oke, coba fungsikan Roh Kudusmu. Iya makanya saya ngerti. Roh Kudus itu membuat kamu pintar apa belum? Pasti pinter. Makanya Oke, saya tes ya kepintaranmu ya. Saya mau tes Roh Kudusmu. Kau bacakan original teksnya Yohanes 1. Gua tes Roh Kudusmu, bisa nggak dia berbahasa Yunani Roh Kudusmu? Baca Yohanes 1. Kalau enggak gue bilangnya Roh Kudusmu bohong. Kalau itu nggak usah, saya nggak pakai Roh Kudus, pinteran saya Roh Kudus. Jangan dulu pakai hologos, en prostonteon kai hologos hoteos. Oh pinter saya Roh Kudusnya. Nah coba tes Roh Kudusmu. Saya tes Roh Kudusmu, bisa nggak baca Yunani-nya? Baca dulu, saya nggak perlu baca. Berarti saya lebih pinter Roh Kudus. Bro, kalau Kristen meyakini Roh Kudus itu bahasa semut pun ngerti, nggak mesti harus bahasa Arab. Oh coba apa itu artinya? Kalau kamu ngerti apa artinya? Saya nggak ngerti bahasa Yunani. Nah, katanya kita ngerti. Gimana sih ini orang? Katanya kalau punya Roh Kudus bahasa semut pun bisa ngerti kayak Mama Gufron. Aduh. Gimana? Nih saya bacakan bahasa Yunani ya. Aduh, parah ini. Iya, Dokogar ho theos hemastaus apostolous escotus epedictien hos epitanosios. Apa artinya? Hah? Apa artinya? Lu jangan ketawain original teks Bible mulu ketawain. Iya, original teks loh. Dia ketawain Bible-nya sendiri, Pak. Nah, katanya tadi kalau punya Roh Kudus bahasa semut pun ngerti. Lah ini ku bacakan nggak ngerti kau. Gimana sih? Enggak, maksud saya bukan saya yang Roh Kudus itu loh. Karena saya. Terus apa fungsinya Roh Kudus? Pada dirimu apa? Ya memberitahu kebenaran di dalam hati saya. Nah coba suruh beritahu, Roh Kudus suruh beritahu apa artinya itu coba. Yang saya baca tadi. Dokogar. Ya. Coba. Itu yang Anda maksud itu lain itu maksudnya. Loh, bukan ini itu. kitab sucimu nih, kubacakan ini. Bukan itu katanya maksudnya. Roh Kudus ngerti. Dokogar hoteos hemastaus apostolous exatos epedeixen hos apetonotius hoti. Maksudnya. Ayo, apa artinya? Kita tuh diberi pengertian loh Roh Kudus. Bukan berarti kita bisa bahasa ini, bisa bahasa itu. Berarti Roh Kudusmu terbatas Kalau punya ilmunya. Roh Kudus dia akan mengerti bahasa asing dengan dirinya sendirinya. Di dalam Markus 16 ayat 17 tuh. Memberi pengertian. Tanda-tanda orang yang percaya itu akan disertai tanda-tanda. Salah satunya adalah mengerti bisa bahasa asing dengan sendirinya. Nah, ini kasih ini. Hoti. Coba Bang. Atau gini deh yang gampang deh.
Coba tanya Roh Kudusmu tanggal berapa Tuhanmu lahir? Ngawur lagi. Berarti Roh Kudusmu terbatas juga, nggak tahu kapan Tuhanmu lahir. Gimana sih Roh Kudus nggak beritahu? Pertanyaannya banyak yang ngawur gitu loh. Lo kok pertanyaan yang ngawur, Roh Kudus nggak bisa jawab. Kudus lahir. Emang dia nggak lahir, Bang? Tuhan itu Alfa dan Omega. Jadi tidak ada lahir tanggal berapa, nggak ada. Dia itu Yang dilahirkan Maria siapa? sudah dibilang bolak-balik. Kamu ini Kata siapa Tuhan nggak lahir? Lukas 2:11 hari ini telah lahir bagimu Tuhan. ya kemanusiaan Juru yang selamat di kota Daud. Nah itu Tuhan lahir, katanya nggak lahir. Ustadz, dengar ya. Kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya, tidak akan mungkin manusia mengenalnya. Karena yang ditanya lahir. Iya kan katamu tadi Tuhan nggak lahir, tapi di kitabmu dikatakan Tuhan itu lahir. Iya, diperkenalkan melalui kedagingan Tuhan Yesus. Berarti Tuhan lahir kan? Berarti Tuhan lahir kan? Kemanusiaannya, supaya kita bisa. Di situ nggak dikatakan kemanusiaannya. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Dengar dulu, Tuhan lahir, nggak ada di situ manusia, Bang. Jangan ditambah-tambah, Bang. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Benar, karena kemanusiaannya Yesus itu didampingi oleh Tuhan. Di sini yang lahir manusia apa Tuhan, Bang? Di ayat itu yang lahir manusia apa Tuhan? Manusianya. Kemanusiaan. Tapi Tuhan, mana yang benar ini? Iya, kemanusiaan kan dui natur. Itu yang harus digarisbawahi, dui natur. Di sini kalian nggak ngerti-ngerti, mampet di situ. Di ayat mana? Di ayat mana Yesus ngaku dui natur? Di ayat mana? Nggak usah tanya data. Berarti ngaco kamu, karena di dalam Amsal 3 ayat 5 dilarang kamu berasumsi, Bang. Percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Tuhan, coba di mana dui natur Yesus itu? Yesus pernah ngaku dui natur, Bang? Ini Roh Kudus ngajarin salah, ini Roh Kudus ngajarin salah lo. Jangan di mute ya. Nah, jadi coba ikutin dui naturnya. Dui natur itu yang harus digarisbawahi. Kenapa dia harus menjadi manusia, firman menjadi daging supaya dia ini ngarang atau ada tertulis di dalam Bible kalau Yesus dui natur? Ada tertulis itu. Ngarang atau apa? Ya dengar dulu, dengar dulu. Jadi kenapa mesti harus jadi manusia? Supaya dia bisa memperkenalkan dirinya dan hidup di antara kita sesama manusia, jadi mengenal Tuhan. Tuhan itu seperti di mana tertulis? Di mana tertulis? Dikasih tahu. Tadi saya tanya sama Anda, kenapa gak dijawab, Bang? Pertanyaan saya. Sudah saya jawab. Apakah dui natur itu asumsi atau ada dasarnya? Kenyataannya begitu. Kenapa? Alasannya saya jelaskan. Kenapa kita bisa mengatakan. Saya tertawa dulu, Bang. Silakan. Kenapa Tuhan Yesus dikatakan dui natur? Ketika dia melakukan mukjizat, di situ kita manusia menyadari bahwa dia ini bukan manusia biasa. Membangkitkan khotbah kau di sini, kawan. Sadra. Jawab dulu pertanyaan Ustaz Sugi, jangan khotbah. Siapa yang mampu membangkitkan orang mati? Kan tidak ada kan? Elias, siapa? Elisa. Gimana kau ini? Si Elisa bisa itu, nggak perlu disentuh, nggak perlu berdoa, dicampakkan aja mayat itu ke tulang belulang itu, hidup itu manusia. Bangkit dari antara orang mati siapa? Nah. Wahyu, kau baca Wahyu 11. Bentar. Iya, ini bangkit, Bang. Ini bangkit, ada Tuhan bangkit, Bang. Wahyu 11 dari ayat 7 sampai 11 kau baca di situ. Ada Tuhan disalib, mati, bangkit tuh, bukan Yesus di situ. Wahyu 11 ayat 7 sampai 11 kau baca. Bukan, kita sekarang bercerita tentang Tuhan Yesus. Anda tanya siapa yang bangkit dari kematian? Wahyu 11 ayat 7 sampai 11, bukan cuma Yesus yang bangkit. Ya, kalau Yesus cuma 3 hari, di situ 3 hari setengah, Bang. Siapa itu namanya, Tan? Enggak diketahui di situ. Namanya siapa? Berarti itu nggak benar kalau nggak diketahui. Wah, kitabnya sendiri nggak
benar, parah ini orang ini. Kita sendiri dibilang nggak benar, gimana sih? Parah. Asli, parah kau Sadrak, parah. Parah kau. Kita Parah. Ini aku izin baca bentar ya Ustadz. Ya. Itu ya. Wahyu Ya. 11:8. Dan mayat mereka terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan mereka disalibkan. Di Sodom Terus, dan lanjut. Mesir Tuhan disalibkan. Lanjut. Oke, lanjut. Terus lanjut. Itu Dan sampai ayat 11 itu. orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Ayat 10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Ayat 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Tuhan ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Tuh, ada yang dibagikan bukan cuma Yesus. Ada Tuhan mati, disalib, bangkit. Tuh, bukan Ya cuma kan Yesus yang kayak gitu. Yang membangkitkan kan roh Tuhan, apa salahnya? Lah, apa bedanya dengan Yesus? Iya. Yesus juga dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu dia mampu sanggup Bangkit menyerahkan sendiri. nyawanya dan Bangkit mampu sendiri dia. menyembuhnya lagi. Bangkit Yesus sendiri. bangkit sendiri. Bangkit sendiri. Katanya Yesus bangkit sendiri. Nyatanya bangkit sendiri kok. Kasih Mbak Natalia, Yesus dibangkitkan oleh Tuhan. Siap, Enggak ada itu bangkit sendiri. Ya. Enggak ada Oke. katanya. Enggak ada. Kita baca. Yuk, kita baca. Kisah para Rasul itu. Siap. Gimana sih orang ini? Yesus dibangkitkan juga nyatanya. Ini ya. Enak di sini kan Bang, bisa belajar. Belajar Abang di sini. Belajarlah memperkuat iman saya kok, dan saya suka kalian bahas Bible. Tuh. Berarti Coba, Bible dibaca itu. saya berkumandang di sini. 2:32 tuh. Ustaz. Dengar dulu Bang, biar dibaca Bang. Kisah para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tuh. Apa yang salah di situ? Nah, kenapa bedanya dengan yang di Wahyu tadi? Nggak ada bedanya, Bang. Iya, dia kan firman Allah itu sendiri. Ya bangkit sendiri. Oh tidak, di sini dibangkitkan dia. Yang dibuang kata dibangkitkan, yang dibuang itu Bang. Tertulis di situ dibangkitkan, jangan dibuang Bang. Yesus tuh, yang dibuang itu. Yesus itu firman Allah itu sendiri. Nah, tapi kok dibangkitkan? Ada Tuhan bangkitin Tuhan. Allah Bapa, Allah Bapa sang sumber itu tadi. Allah Bapa sang sumber itu. Dan itu firmannya. Nggak apa-apa, ketawa terus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang ketawa remote saya Bang nih, ha. Iya, nggak apa-apa. Iya. Iya, nggak apa-apa diketawain. Karena memang sudah Saya biasa. standby dulu. Monggo yang lainnya di sini sholat asar. Ya. Karena kami Kristen memang biasa diolok-olok. Memang sudah dinubuatkan kok itu. Iya, Jadi yang mengolok-olok kamu tadi siapa? Yang Termasuk mengolok-olok kamu kamu. siapa? Termasuk Loh, kok termasuk kamu. saya pakai data lah. Kapan saya ngolok-ngolok? Kalau di Bible-mu Mana ada jelas. tertulis begitu? Kau Kalau sudah kau baca, sudah kau pahami, tapi kau tuduh kami. Lucu kau. Kalau di Bible jelas siapa yang ngolok-ngolok kamu. Paulusmu sendiri yang ngolok-ngolok. Kau dikata-katain kotoran, kau dikata-katakan sampah. Paulus sendiri. Mana kami pernah ngehina-ngehina coba, ha? Kamu dusta. Menyakitkan ya data di Bible itu menyakitkan ya. Kamu dusta, kamu menipu diri, Mbak. Menipu diri kamu. Sakit ya, baca ini sakit ya. Enggak. Sakit ya. Enggak lah. Yang ngehina kamu nih siapa? Itu Siapa yang ngehina pengertiannya. kamu sampah? Itu yang Saya nggak nafsirkan loh. itu tafsiranmu sendiri itu. Saya nggak ini kok tafsiran saya sendiri katanya.
Ini udah jelas bunyinya nih 1 Korintus 4:13. Iya, pengertiannya Paulus sendiri yang ngomong. bukan seperti yang kamu pikirkan pengertiannya. Saya nggak menafsirkan. Di sini ditulis sampah dunia, saya bilang apa? Iya memang kami Sampah itu dunia dianggap- kan? Teman-teman, komal klip sambil di tap kencangkan lagi tap layar. Lanjut Mbak Natali. Tap ya guys, tap. Lanjut. Ini siapa yang bilang sampah dunia, siapa? Siapa yang tulis ini? Iya, kami memang Kata-kata siapa itu? sudah Kata-kata siapa? dinubuatkan. Makanya Iya, itu kata-kata siapa? Kan kamu bilang dinubuatkan akan dihina-hina, diolok-olok. Siapa yang menghina kamu? Karena Siapa? Tuhan Yesus sendiri mengatakan kamu akan diolok-olok. Iya, Yesus bilang kamu akan diolok-olok. Terus makhluk mana yang ngolok-ngolok kamu? Pakai data lah. Iya, Siapa yang ngolok-ngolok kamu? Kamu menipu diri kamu. Siapa yang ngolok-ngolok kamu? Di sini Dalam siapa? hatimu mengolok. Alah, nih Oten dalam hati, dalam Bible pakai data, hakan aja. Pakai data dong. Kamu memang suka memperolok-olok. Ngapain saya ngolok-ngolok kamu? Datanya udah ada, ngapain Orang yang saya ngolok-olok ngolok-ngolok Yesus kamu? itu dah bukan kami loh yang ngolok-olok. Enggak, Kau yang yang ngolok-ngolok percaya Kristen, olok-olokan. yang ngolok-ngolok Kristen katanya Bang Handi, yang ngolok-ngolok dia ini orang-orang Kristen ini. Kamu yang ada kau tadi udah setuju. Di Bible ada yang ngolok-olok menelanjangi Tuhanmu. Kau percaya Iya. dulu lagi. Iya memang begitu. Ya berarti kau yang ngolok-olok dia kalau kau percaya. Di situ lagi kau mampet. Di situ lagi peristiwanya seperti itu. Kami meyakini peristiwanya seperti itu, tapi bukan kami yang pengolok-olok orang Kristen. Kalau nggak Tuhan ditelanjangin? Kenapa? Kalau nggak Tuhan mau ditelanjangin kayak gitu? Ya saya enggak mau lah menelanjang, mana mungkin Tuhan ditelanjangi. Tulis kok tadi itu. Itu kemanusiaannya. Iya, oke lah kemanusiaannya. Masuk akal nggak kemanusiaan Tuhan mau digituin? Ya memang sudah dibuatkannya begitu, sudah. Kau percaya nggak hal itu terjadi? Terjadi. Kau percaya? Percaya. Berarti kau ikut mengolok-olok. Mampet lagi. Ngolok-ngolok dong itu. Masa mempercayai peristiwa mengolok-olok? Logikamu di mana? Terjadi suatu peristiwa di suatu tempat. Memang begitu adanya dan kamu percaya. Apakah kamu menginginkan peristiwa itu terjadi? Kan enggak. Udahlah Bang, mending kau manjat pohon tapi hati-hati jatuh ya. Iya, logikamu nggak mampu. Iya, kami memang nggak logika kami Pak. Karena kami memang kami ini bukan korban 1 Korintus 40 Bang. Enggak, yang saya mau sampaikan di sini. Nggak usah disampaikan Bang. Udah ngerti kita penyampaianmu, nggak usah. Saya senang sekali Bible di sini dibahas. Saya sangat senang sekali. Saya juga sangat senang sekali. Sepanjang pertemuan tadi, saya juga sangat senang sekali. Sepanjang pertemuan tadi kami bawa data, kamu melawan data Bible. Kami senang sekali. Kamu diskusi tak satu pun data yang kau bawa. Justru kami yang membawa data. Semua data yang kami bawa, kau lawan datamu sendiri. Kami senang sekali untuk itu. Untuk itu, mari kita tepuk kaki untuk saudara kita yang satu ini. Tuk. Prok. Tepuk kaki bunyinya begitu Bang. Kalau tepuk tangan, dung. Oh ya, tuk, Kalau tepuk kaki, tuk gitu. Dan saya sangat senang sekali bahwasanya Anda sudah mempertontonkan kebodohan Anda karena Anda melawan isi kitab Anda sendiri. Terima kasih. Jadi ini benar-benar diskusi yang sangat menyenangkan. Senang sekali. Diskusi yang sangat menyenangkan. Kami Muslim di sini, dengerin dulu Bang. Kami Muslim tidak pernah berdiskusi tanpa data. Data yang kami pakai tidak ditambah, tidak dikurangi. Justru Anda sebagai Kristen pemilik data itu, Anda yang menambahkan, Anda yang mengurangi, Anda yang mengolok-olok, Anda yang otak-ngatik. Selamat datang di olok-olok. Namun pengertiannya dipelesetkan. Itu. Kenapa mengertikan? Saya baca apa adanya. Enggak, pengertiannya bukan itu. Kamu yang mempelesetkan. Tulis, kau bantah tulisan itu. Pengertiannya bukan itu, bro. Bagaimana pengertiannya tertulis dengan jelas bahasa Indonesia? Bukan begitu pengertiannya. Itu, Coba artikan 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh karena siapa? Itu bukan kapasitas saya untuk menerangkan itu secara pasti. Terus apa lu naik kemari?
malu lah dia mau jelasin. Bukan kapasitas saya, Semakin tapi memperjelas kalau dia bodoh, Begini loh, malu dia. bukan kapasitas saya, tapi omongannya kepanjangan, nggak jelas. Kalian ini memplesetkan pengertian dari Bible. Siapa yang mempelesetkan? Orang membaca nggak dikurangi, nggak ditambah, bro. Kami Ya, pengertiannya itu tidak seturun dengan Pengertiannya apa? Pengertiannya apa? Awas lu jawab lagi, bukan kapasitas saya. Terus siapa kapasitas siapa? Pendetamu bawa kemari. Oke lah. Ya. Nah, ngaku dia. Nah, ngaku. Legowo ngaku bang. Ilmu belum nyampe. Oke. Begini Deng, jangan lupa ya Pak Sadrat ya. Jadi kami di sini ini dari tadi mencerdaskan Anda. Ntar dulu, pada kesimpulannya adalah Roh Kudusmu tidak bisa membantu apa-apa. Roh Kudusmu hari ini tidak terbukti ada Roh Kudus pada dirimu. Kau hanya menjual-jual, tapi tidak ada buktinya. Begitu. Gini bang, terbukti bahwa Roh Kudus tidak kamu terima. Roh Kudusmu itu kau bilang ada Roh Kudus. Tidak terbukti. Kamu tidak menerimanya. Tidak bekerja hari ini. Memperoleh pengertian. Enggak, tidak bekerja hari ini, tidak bekerja. Siapa bilang? Aku nggak mau terima Roh Kudus, nanti botol karena Kristus, aku nggak mau. Nggak mau. Makanya kamu botol sampai hari ini. Kau yang botol 1 Korintus 4:10 kok. Bukan begitu. Di situ tertulis Kristen Anda botol, menuangkan hei, tertulis Kristen botol karena Kristus, karena Yesus. Siapa yang botol? Bukan itu maksudnya. Oh, tertulis begitu kok. Pengertiannya bukan begitu. Nah, pengertiannya apa? Ayo. Tunggu apa? Berapa hari? Bukan kapasitas saya, bukan kapasitas saya. Bukan kapasitas saya. Kasihan kamu Mas. Lebih baik belajar lagi ya. Silakan Anda kan tahu nggak cara keluar Komal? Tahu cara keluar Bang? Itu nggak penting. Nggak penting. Enggak, saya tanya baik-baik. Anda tahu nggak cara keluar Komal? Itu tidak menyelamatkan. Ya apa sih? Itu bukan kapasitas saya, gitu aja sekalian. Itu nggak menyelamatkan. Kalau saran saya sih Bang ya. Kalau saran saya kan laut itu luas. Mungkin Anda lebih berguna di sana, mancing ke atau bersih-bersihin sampah gitu loh. Daripada di sini Bang. Ya, memang itulah bahasa kalian memang. Emang Loh sampah bisa bersihin ini sampah? anjuran baik loh. Emang sampah bisa bersihin sampah Bang Handi? Jangan ngadi-ngadi loh Bang Handi. Sampah disuruh bersihin Enggak, sampah. anjuran saya gimana? baik. Mungkin di laut lebih bermanfaat. Kalau siapa tahu dia mancing bawa pulang ikan buat keluarga kan lebih bermanfaat. Daripada di sini nggak ada manfaat sama sekali. Iya, saya ketawa nih kalian ini. Ya Anda ketahuan diri Anda sendiri karena Anda bodoh karena Kristus. Enggak, kalian tuh menolak Roh Kudus. Roh Kudusmu juga nggak bisa apa-apa dalam dirimu kok. Ya karena nggak kamu terima. Gimana sih? Kamu nggak menerima. Iya, saya tadi tes Roh Kudusmu nggak bisa apa-apa. Iya, kalau nggak bekerja. Nggak bekerja malah menganggur apa belum makan itu belum makan siang. Enggak, Lemes terima dia, dulu, tidur. baru dia bekerja. Biarkan Tuhan bekerja. Buktinya terima Roh Kudus itu apa? Kamu yang katanya terima Roh Kudus aja nggak bisa apa-apa. Kamu apa sih? Pengertian gitu. Ya buktinya Oh, Bang apa? Sadrak. Nah, Bang Sadrak, izin saya tanya. Kalau Roh Kudus Anda bekerja, saya mau tanya sederhana nih. Sederhana sekali pertanyaan saya. ya. Jawab dengan simpel ya. Saya bertanya juga simpel. Apa menurut Anda anugerah itu? Sukacita, kegembiraan atau duka lara? Sukacita. Cita. Kenapa terjadi duka lara? Ya di dunia ini memang ada suka duka, tapi saya bersuka cita mengenal Tuhan dengan benar. Anugerah Bukan itu apa? Bukan itu Sukacita Anda pertanyaannya. bilang. Kenapa jadi duka lara? Bukan itu pertanyaannya. Anugerah keselamatan. Bang, terakhir ini Bang, sebelum kita bubar, Bang. Iya. Kalau ada Roh Kudus dalam diri Anda tuh, Iya. yang membunuh Yesus di tiang salib itu pahlawan atau penjahat? Ya penjahat. Oh, penjahat. Jadi penjahat yang membunuh Tuhanmu, betul? Membunuh kemanusiaannya. Membunuh Yesus, oke lah, kemanusiaan yang mati gitu ya. Yang menebus dosamu di tiang salib manusia atau Tuhan? Tuhan. Yang mati siapa? Kemanusiaannya Yesus. Berarti yang menebus dosamu adalah manusia Bang, bukan Tuhan. Iya, karena yang mau ditebus itu manusia, ya dia harus manusia yang suci. Iya, berarti manusia yang menebus dosamu Bang.
Iya, manusia Oke, suci. oke, kita dulu Bang Kesar. Berarti dosamu udah ditebus oleh Yesus ya Bang ya? Tergantung kalau saya percaya dia. Percaya nggak? Saya percaya Tuhan Yesus. Berarti dosamu hari ini nggak ada? Ya saya berdosa. Berarti nggak ditebus dong? Iya berdosa. Iya artinya ditebus. Nggak gagap lagi. Enggak, dengar dulu. Gagap dengar dulu. lagi. Itu manusiawi bro, manusiawi. Jadi Pertanyaan saya Bang, apakah dosamu sudah ditebus oleh Yesus? sudah Apakah hari ini punya dosa? berdosa. Berarti belum tebus. Bang, dosa Rugi itu- dong Yesus Gimana mati. sih? Rugi dong. Katanya udah ditebus tapi masih punya dosa, gimana sih abang ini? dengar. Yang ditebus Tuhan Yesus di salib itu dosa asal manusia. Dosa apa itu asal maksudnya? Dosa perbuatan Adam yang memberontak di Taman Eden itu. Oh, berarti bukan dosamu, dosanya Adam yang ditebus. Iya, makanya manusia itu yang tadinya upah. Nah, saya tanya baik-baik. Dengar dulu. Yang ditebus Yesus itu dosanya Adam apa dosamu? Dosa manusia karena perbuatan Adam. Berarti termasuk dosamu juga. Ya dosa karena perbuatan Adam. Berarti hari ini kamu nggak punya Dengar dosa. dulu, saya masih menjelaskan udah ngerocos lagi. Berarti kalau dosamu udah ditebus Yesus, hari ini kamu nggak punya dosa, betul? Saya berdosa, saya kan punya dosa perbuatan. Oh, berarti belum ditebus dong. Loh, kalau saya percaya dia akan ditebus. Ya berarti udah ditebus, berarti hari ini nggak punya dosa. Bukan begitu pengertian. Terus bagaimana kamu ini kok selalu melawan arah sih? Dengarkan dulu. Ngawur terus omonganmu, nggak konsisten gitu loh. Ketika Adam diusir dari taman. Ya udah, Adam sudah. Sekarang giliranmu. Adam sudah. Sekarang giliranmu. Pertanyaannya, apakah dosamu? Dengerin. Apakah dosamu udah ditebus Yesus? Kalau saya percaya Yesus, saya mengikuti segala perintahnya, saya ditebus. Ditebus. Apakah hari ini punya dosa? Ya berdosa. Berarti belum ditebus. Ya itu tergantung saya. Gimana sih lo? Saya mau ikut dia atau tidak? Kamu orang gila itu, kau nggak waras kau bro. Nggak waras. Kamu Bener-bener yang mati nggak akal mau. Kamu yang nggak ngerti. Kamu nggak Katanya udah ditebus. Kenapa kalau udah ditebus Anda masih punya dosa? Kenapa? Aku tahu maksudmu tuh kalau sudah ditebus hidup seenaknya. Enggak. Saya bilang nggak seenaknya. Selalu itu yang kalian tuduhkan. Enggak. Kan katanya udah ditebus. Ya ditebus dengan darahnya yang mahal. Oke, darahnya yang mahal. Baik. Apakah Yesus hari ini membawa dosa? Tidak. Yesus tidak berdosa. Siapa Kan yang menebus bisa- dosa, berarti dia yang ngambil dosa itu. Tidak pernah namanya Yesus berdosa. Siapa yang bisa Terus ditebus kemana Yesus dosa itu? Ditebus kemana? Dosa itu kan pelanggaran. Enggak, Yesus cuma nebus. Terus dosa itu disimpan di mana kalau habis ditebus? Itu bukan menebus barang, bro. Ya dosa itu yang dia yang tanggung atau dilemparkan kemana lagi? Maksudnya dosa itu termaafkan ketika sudah dibalaskan. Oh, Yesus memaafkan. Iya, dengan penebusan tadi. Oke, jadi dengan cara mati dia memaafkan dosa. Iya, karena memang penebusan dosa itu dengan darah. Oke, baik. Apakah bukan Yesus sudah darah- dengerin, apakah Yesus sudah memaafkan dosamu? Sudah ditebus. Berarti dosamu hari ini nggak ada. Kemanusiaan manusia yang ditebus bukan Berarti dosa. hari ini dosamu nggak ada dong. Ya saya manusia berdosa. Berarti kamu belum ditebus. Kalau saya percaya dia, ikut dia, saya ditebus. Kau percaya nggak? Iya percaya. Berarti dosamu nggak ada hari ini. Ya kalau secara kalimat saya percaya tapi tidak melakukan perintahnya itu sama dengan dusta. Berarti kamu ini membalelo. Macam mana? Kamu nggak konsisten. Kenapa nggak konsisten? Saya jelaskan kamu nggak ngerti-ngerti kok. Ya kamu yang sendiri nggak konsisten kok bahasamu bro. Sudah saya jelaskan berulang-ulang, tapi Anda ini nggak ngudeng-ngudeng gitu loh. Bro, tadi kamu bilang tadi yang membunuh Yesus itu adalah penjahat gitu ya? Iya. Atas keinginan siapa sih Yesus mati terkutuk di tiang salib? Salib atas kehendak siapa? Itu karya penebusan
manusia dari dosa. Kehendak siapa? Kehendak penebusan dari awal. Kehendak siapa? Kalau siapa itu menunjuk kepada nama oknum. Kehendak siapa Yesus mati di tiang salib? Jawab aja bang, bukan kapasitas saya gitu loh. Tuhan. Kehendak siapa? Sebentar. Nanti saya ngomong saya. Bilang aja bukan kapasitas saya gitu loh, biar cepat. Nanti salah ngomong saya. Ya, lebih baik netral, bukan kapasitas saya. Udah, kita skip. Daripada jawab salah nanti bang. Kehendak siapakah Yesus mati terkutuk di tiang salib? Yang jelasnya itu adalah karya Tuhan, penebusan. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Tuhan boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Tertulis di mana? Yang membunuh orang tidak bersalah di mana? Di mana tertulis Tuhan memerintahkan membunuh orang yang tidak bersalah? Nggak ada Tuhan memerintah. Itu hanya rencana si jahat, si iblis kok. Oh, berarti kehendak iblis Tuhan mau mati. Kau jawab sendiri kan dengan tidak sadar. Terus? Jadi kehendak iblis lah Tuhan mau mati. Betul? Terus? Nih, jadi atas jasa iblis kau percaya sebagai penebusan dosamu, betul? Itu cara Tuhan. Cara iblis. Cara Tuhan, kita tidak bisa mengintervensi Tuhan. Nah, di mana tertulis Tuhan, perintah Tuhan boleh membunuh Yesus yang tidak bersalah? Coba diulang. Di mana tertulis di Bible Tuhan memerintahkan membunuh orang yang tidak bersalah? Oh, itu saya belum tahu, belum mau cari tahu dulu. Kagak ada. Di Ulangan 23 nomor 7 tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan. Jadi Yesus ini tidak punya salah. Iya. Oke, yang mengendaki hal yang demikian iblis. Jadi imammu berdiri di atas jasa-jasa iblis. Itu salah. Loh, terus yang mengendaki Yesus mati siapa? Maju kena, mundur kena, kayak nonton film. Sebentar. Yang menghendaki Yesus mati di tiang salib, A Tuhan, B iblis. Jawab aja, bukan kapasitas saya. Mikir, maju kena, mundur kena. Dia bilang Tuhan tidak berdata, dia bilang iblis berarti berbahaya. Maju kena, mundur kena. Dia bilang iblis, tapi mana ada mau mengimani percaya seperti itu. Dia bilang kehendak Tuhan tidak ada datanya. Lebih baik jujur bahwa iblislah yang berkehendak. Jasa-jasa iblis kau pakai sehingga kau menjadi Kristen. Jadi saya cari tahu dulu ya. Silakan bang cari tahu. Cari tahu. Maaf dulu. ya bang ya. Iya. Oke, makasih bang. Yo. Tolong abang nanti tanya-tanyalah sama pendeta bang. Iya. Kehendak siapakah itu? Saya belajar terus ya. Iya bang, belajar terus bang. Tapi ya bang ya, kalau kita diskusi ini tidak ada unsur mengubah iman Anda. Sekali lagi ya, silakan tetap jadi Kristen. Kami nggak mau merubah iman Anda. Kami hanya menyampaikan berdasarkan data, logis, mudah dimengerti. Tapi Ya, saya sepanjang mau diskusi abang yang mempersulit keadaan. Semua data yang kita bawa Anda bantah semuanya. Jadi lawan diskusi abang adalah Bible Anda sendiri. Sekian, terima kasih. Gak apa-apa. Gimana, Abangku mau belajar lagi atau mau lanjut diskusi lagi nih? Ustadz Ali belum ngomong ini, lanjut.
Ya suruh dia tanya aja ke Ustadz Ali mungkin ya, biar dia belajar ya. Dari tadi kasihan juga dia ditanyain terus tuh. Ada lagi yang bertanya deh. Tapi Abu kalau ya? dia bertanya kepada saya jawab bukan kapasitas saya, nggak apa-apa dong. Iya, Abang Abu ya? gimana Bang Dewa? Enggak, tolong naikin akun Dewa yang itu mau nyari follower. Ini Dewa Siap, turunkan siap. yang ini. Bentar, Oke. ya. Malah terjun. Mana dia? juga Terjun dia, disuruh nanya aja takut langsung pergi. Ya kalau dia tanya sama saya jawab bukan kapasitas saya. Selesai. Disuruh tanya langsung pergi. Biar draw. Parah ya, kasihan ya orang-orang kayak gini ya. Bang Andi bentar bang. Ya, iya. Iwan Pilah. Minta di follow ya akun Dewa ya, 1600 mata memandang. Minta di follow. Akun Dewa kan semua tumbang. Baru yang tadi yang baru bangkit. Ini akun yang baru minta di follow. Makasih banyak ya. Lanjut Bang Andi. Ayo follow ini yang baru naik mertua. Selamat sore Pak Mertua. Ayo selamat sore. Pokoknya besok-besok kalau ada Kristen nanya sama saya, jawaban saya bukan kapasitas saya. Itu aja udah. Sambut yang baru naik tuh. Pak, silakan Pak Mertua. Lanjut. Ini Mertua ini Protesan Katolik, Pak. Lupa lagi saya. kenapa? Bapak Protesan apa Katolik, Bapak? Jawab aja bukan kapasitas saya gitu loh. Kau diam aja kau. Berisik kali dong. Pak Mertua tolong suaranya digedein, Pak Mertua. Suaranya jangan terlalu minoritas juga, didengar nggak enak. Udah setengah kau diam aja. Apa sih? Nanya. Ngomong apa sih? Coba kalau ngomong jangan sambil ikat mulut itu Kau loh. Oh tak setengah kau diam aja. Oh, tak kau setengah. Ini beberapa tak kali kau. ketemu Dewa nggak bisa. Banget. Ini nggak bisa diskusi nih orang. Nggak bisa. Apa? Kenapa kau takut Dewa? Bukan nggak bisa diskusi ente. Tapi ya Bagaimana terserah sih anda? kalau mau dilanjut. Mas. Bagaimana ini orang mau diskusi dia nggak bisa beda yang mana pasir yang mana beras nggak bisa dia. Apalagi si Handi. Nggak bisa. Apalagi si Handi ini. Pantas kalian di room Superboy itu. Begini aja Pak Mertua, kan anda kan di belakang anda itu laut. Lebih berguna mungkin keluarga anda itu kalau anda bersihkan laut itu loh, banyak sampah. Daripada di sini. Kau diskusi Andi. Takut kau. Ini kan bisa. Pak Mertua bajunya kok baju kayak beli di mana itu dulu ya? Banyak samanya loh bajunya itu. Bergaris-garis gitu loh. Kayak ada 3 gambar, 3 garis berarti Tritunggal juga baju anda itu. Tuh. Kau LGBT kau. Hah? Baju kau. Mengakui Tritunggal. Hah? Kok tertarik kau dengan pribadiku? Jangan kau Lu kenapa sih kumur-kumur di sini? Hompleng kau ya? Kenapa kumur-kumur bang? Kok bahas pribadiku kau? Siapa yang nanya pribadimu sih? Saya bahas bajumu. Sampai bajuku pun kau sukai. Ya itu gambarnya 3 itu, 3 garis. Kebetulan apa sengaja bang? Pesan baju 3 garis. Tadi kan si Mesa udah kalian tanyain, sekarang kami yang Nggak bisa ini host. Sampah ini sampah ini sampah. Bukan lagi bukan sampah. Bukan sampah dia, bukan kapasitas dia. Takut ditanya. Takut ditanya. Ya silakan bertanya. Andi. Silakan. Oh, Andi. Nah ya, jadi saya jawab ya, bukan kapasitas saya. Udah, saya jawab. Cepat kan? Cepet banget. Di follow, belum, di follow. Itu tadi Oten terguncang banget itu dengan pertanyaan. Bukan kapasitas saya, 1 Korintus 4:10. Wih, serius, dia jujur itu. Bukan kapasitas saya, mentok. Ini saya mau akalin bagaimana ini? Tertulis dengan jelas, saya mau akalin bagaimana ini? Makin dijawab makin kelihatan bego ya kan? Makin kelihatan Iya. benar itu 1 Korintus 4:10. Bukan kapasitas saya. Ada lagi bahasa baru. Bukan kapasitas saya. Saya rasa itu orang nggak balik sini lagi. Dia memarahi dirinya sendiri. Kata dia begini, lagian saya kenapa tadi masuk di situ ya? Terus dia ngomong lagi, ya juga ya. Dia ngomong sendiri loh. Lu nggak tahu nggak? Sampai sekarang ini dia ngomong sendiri di teras. Oh tetangga pada samperin ini. Kenapa ini orang ngomong sendiri? Ditanya sama keluarganya, kenapa pak? Ini bu, nyesel saya tadi saya naik nggak punya ilmu. Bukan kapasitas saya. Kalau lu sih pak, bukannya belajar dulu baru naik.
Gitu. Sampai sekarang masih ribut tuh di teras. Ada yang panggil Pak RT. Pak RT datang tuh. Pak RT datang. Ada apa ini? Kata Pak RT. Enggak, bapaknya ini tadi habis debat. Oh begitu aja udahlah Pak. Santai aja udah, nggak usah dipikirin. Kata bapaknya, nggak bisa Pak RT. Ini terngiang-ngiang di kepalaku. Kata Pak RT, udah. Mandi. Tidur, cuci kaki. Kata, ya, iya Pak RT, makasih Pak RT. Ya udah pulang, sekarang udah damai. Bukan kapasitas saya katanya, gitu. Enak kan kalau saya cerita. Ada lagi nih. Yang baru naik nih. Pak David. Pak David. Pak David. Pak David. Alah, buang aja udah buang. Naik jadi berhala. Malah ngeripot itu, bahaya itu. Kita naikin satu-satu. Bunda Rahma kok diem? Iya tumben ya, Bunda Rahma hari ini kok spesial edisi banget ya dia. Diem dia. Bunda Rama jam-jam segini sibuk di dapur. Tapi bagus sih, jangan diganggu nanti berserak telinga kita. Suaranya, songkatnya aman. Tadi pagi dia ke pasar beli ikan. Bingung dia ini ikan dibakar apa digoreng. Akhirnya. Bunda Rama maunya dibakar. Tapi orang rumah maunya digoreng. Sampai sekarang itu ikan ditinggalin. Ribut di situ. Digoreng, dibakar, digoreng. Pak RT datang, ini ada apa? Gitu loh, itu masalahnya. Jadi ikan nggak diapa-apain. Belum ada keputusan digoreng apa dibakar. Gitu loh Bunda Natali. Lama banget ya nggak berkesudahan ya. Kayak Oten mikir nggak selesai ya. Ayo Oten yang sehat-sehat lah naik. Ayo Oten sehat. Ini aku naikin orang tuh nggak kelihatan ya di sini ya. Belum duduk dia ya. Bunda Rama, soal ikan dibakar apa digoreng nggak usah panggil RT, sibuk Pak RT. Bunda Rama mah ada aja ya. Soal gitu-gitu panggil dikit-dikit Pak RT. Udah lah ya Bunda ya, putuskan aja lah. Kalau minta pendapat bagusan sih dibakar Bunda. Ya, jangan digoreng, bakar aja. Aku Nah, ini dia nih. orang nggak ada yang muncul. Kelihatan kah? Aku nggak muncul. Nah ini muncul. Deka. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Saya bang. kecil. Silakan Pak Deka. Muslim. Ada yang tidak ingin disampaikan? Ada nih. Apa itu yang tidak ingin disampaikan apa Pak? Mau disampaikan. Oh mau disampaikan, kira tidak ingin. Silakan. Kayaknya jadi yang oten-oten ini jadi mualaf semua lama-lama nanti ini. Itu namanya Anda menyampaikan, bukan tidak ingin Bang. Itu lihat Pak Nono saya itu. Memang hebat nih kayaknya. Ini yang muslim mualaf juga ya? Mbak Natali mualaf, Bang Faisal iya. Itu Bang. Kenapa Bang Deka? Ada mau bagi harta warisan apa dosa waris? Saya itu merinding kalau lihat mendengar aja itu kalau Kristen mualaf merinding saya. Yang merinding yang mana nih? Bulu yang mana yang merinding? Semuanya. Oh, semuanya. Semuanya Kumis. semuanya. Kumis juga. Kumisnya pun bergetar-getar banget. Bunda Natali. Oh, Bunda Natali. Gue kalau gak ada Iya, Bang. muslim bukan janji. Natali. Iya. Udah lama Gimana bang? Udah lama mualaf ya? Udah lama bang. Udah berapa tahun? Udah berapa tahun ya? Bertahun-tahun bang, dari 2016. Udah dasar belum Islamnya? Udah apa? Udah ngaji gitu. Iyalah belajar terus lah bang. Bisa-bisa kalah saya sama Mbak ini. Saya Oh, enggak muslim dari lah. ngaji juga. Mbak Deka jangan itu ditanya. Mbak Deka sekarang posisi di mana Bang? Di nanti kenaran semua oten nih. Di mana? Nanti kenaran semua oten di sini. Nggak enak
saya kan banyak apa namanya? Di sini kan saya semua Apa? punya komentar. Aktivitas sehari-hari apa Pak Deka? Aktivitas sehari-hari. Nanti kita WA sendiri. Oh Pak Deka mah kayak Oten ditanya. Jangan. Bukan jangan, kapasitas saya. Jangan. Ya udahlah Jangan Pak Deka. sampai dulu. Rahasia. Makasih ya Pak Deka ya naik ke sini. Semoga Assalamualaikum. semangat ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deka nggak debater nggak apa kok takut, kasih tahu alamatnya. Saya aja sering ngomong begini Pak, saya di Jakarta Pak, ngapain takut Pak. Pak Ibu Ratna Bakpahan, silakan, selamat malam. Ada tadi sambut perempuan. Bu Ratna Bakpahan. Bu Ratna udah naik diskusi nih, ayo Bu Ratna. Nah, monitor dia. Bu Ratna. Coba Bu Rama. Oh iya, Bunda Rahma kayaknya harus bersuara kayaknya. Saya ya. Iya, Iya, begini coba Bunda, dulu. ada pertanyaan Bunda Rama. Iya. Tadi kan Bunda Rama dari pasar beli ikan. Bunda Rama kan maunya dibakar, tapi keluarga minta digoreng. Ini kesimpulannya sekarang apa? Digoreng apa dibakar tuh ikan? Lebih dibanting. Ide yang bagus. Aduh, jaringanku itu terlempar. Aku bayangin Bunda Rahma banting ikan, guys. Aduh, Kan bingung ya. Seperti itulah Bible mereka ya. Satu data mengatakan A, tempat lain mengatakan B. Ya, ini pada pusing pasti itu. Pusing itu aja. Pusing. Tapi Bunda, gara-gara ikan kenapa Pak RT dipanggil segala? Kenapa? Ya karena itu uang hasil bantuan Pak RT. Oh, pinter Bunda Rama sekarang udah pinter ngikuti arus. Pinter dia sekarang. ini Ratna diem, ini jangan-jangan ngeripot dia, Bang. Bukan pinter ini, Ratna. Oh gitu. Kok nggak ngomong dari tadi? Bu Ratna. Aduh. Waduh. Iya. Gimana? Ini bukan Bu Ratna ini. Ini Pak Retno. Retno Pak Ratna. Timur. Ini Pak Ratna ini. Pak, bagusnya itu ikan dibakar apa digoreng? Bikin pecel lele nanti. Kan Dewa tadi udah bilang yang tahun 2000 berapa dikatakan sebagai ikan goreng. Karena pada saat itu minyak goreng tidak ada, akhirnya diganti ikan bakar. Kemungkinan tidak menutup kemungkinan tahun depan bisa diganti jadi rendang. Kita kan nggak tahu, betul tidak? Karena terlalu Tapi banyak kalau revisi. dalam hal ini Ya. kenapa libatkan Pak RT, Bang Dewa? Kenapa? Duitnya duit Pak RT itu. Sama jawabannya Bunda Rama. Iya, kompak. Pak RT-nya Itu baik tuh. banget ya bagi-bagi duit terus. Itu turunkan, itu naikin yang lain. Pak Ustadz Alif mungkin mau apa? Mau diskusi. Ya silakan Oten. Yang mau diskusi, mau bertanya silakan, mau ditanya, mau diskusi, ayo. Silakan, Pertanyaan Aikan. saya, kenapa Oten selalu babak belur? Kenapa kira-kira? Kan mengikut Bukan kapasitas ini. saya. Oh iya, Bukan kapasitas saya menjawab itu. Lebih bagus begitu ya memang ya. Bukan kapasitas ya, benar-benar Kadang ada jawaban bagus itu. Kadang saya kasihan loh, udah babak belur, masih bertahan di atas. Jangan lagi ditanya, udah dijawab, bukan kapasitas saya. Tinggi juga Itu harga jawaban- dirinya ya. Itu jawaban sangat elegan itu. Elegan jare. Tuh ada tamu Bang Ali. Iya. Ada tamu, ada tamu. Mana? Nggak kelihatan tamunya. Den, Ada, Oh, Den belum backend. kelihatan. Muter dia, ganti-ganti muter dia Kak, signalnya. Gua ganti. Di tempatku bagus. Tapi di tempat lain enggak. Di Tenang. penonton enggak kelihatan. Ada Edis kuclu. Edis itu nggak ada lagi yang naik di komalnya, dia keliling, muter-muter. Nggak usah disebut, nggak usah dipromosiin dia. Ngapain?
Dia nggak laku, biarin aja dia tenggelam punah dengan sendirinya. Itu udah ada yang naik tapi nggak kelihatan, muter. Penonton nggak lihat ini, signalnya nggak kuat ini. Kalau di sini kelihatan, itu tandanya bukan kapasitas saya. Oten-oten pada kemana sih? Mereka kemana ya? Giliran naik bukan kapasitas saya. Kan heran gitu loh. Makanya sabar dikit menghadapi mereka. Emang Di bawah ada balak 6, Bang Andi. Suruh naik aja. Ayo naik. Ayo, Dis. Balak 6 kan dia ini. Pengennya ngegencet aja pembawaannya ini. Oh, bukan. Nah ini dia nih, bukan kapasitas saya nih. Mana Jadi- balak 6 aja naikin. Gak mau dia. Jadi inilah diskusi sore hari ini ya. Teman-teman, saya rasa kalau ada orang mendengarkan beginian gitu, apakah Anda kalau dalam keadaan sudah ada keraguan dalam dirimu begitu, segera mengambil sikap. Hanya orang yang berakal itu kembali ke Islam. Ya bayangkan diskusi kayak gitu. Ya, yang penting teman-teman jangan lupa beri dukungan kepada kita semua yang ada di sini. Dukungan moral, dukungan polo, doa. Karena kita di sini bukan mewakili kalian tapi hanya sharing aja. Saya rasa ya, di luar sana masih banyak orang punya kapasitas lebih mumpuni. Bukan kapasitas saya di sini. Kok lari ke kapasitas sih? Aduh. Ya, yang penting saling mendukung lah teman-teman. Follow-follow aja. Itu aja. Dan doa. Kalau mau kasih gift ya silakan ke Bunda Rama. Biar bisa beli ikan goreng lagi. Boleh, boleh. Bang Kaisar kenapa kepental? Bang Kaisar bukan kapasitas dia itu. Bang Kaisar mana Bang Kaisar? Robot. Robot tuh nggak kelihatan nih. Robot Kristen Muslim. Robot. Oh, robot. Kristen Muslim. Tapi esok bagi dia orang mama situ lah, bagi dia. Yo. Cemana gak dia ngomong tuh? Cemana gak kita dengarnya tuh? Cemana dia? Robot. Dia nggak berasa dia naik. Biarin aja dia ngomong. Dia bisnis apa? Robot. Ini nih yang naik nih Mbak Yunisara nih. Sekarang memang Yunisari. dah tua esok, dah tua ni pun rasa. Aduh. Turun aja lah robot. Waduh. Yunisari. Yuni. Kemarin ada yang kirimin saya Bible jadul loh, banyak banget loh. Tadi yang dibuka Ferry itu. Oh, itu dikirim ke Bang Handi. Dia dikirimin ke saya. Mahal tapi itu loh. Kalau Muslim di yang ngirim. lelang mahal. Muslim yang ngirim. Dia punya. Dia dulu bekas debater gitu ya. Udah terhubung beliau sudah tidak kuat ngomong panjang gitu ya. Dia serahkan kepada generasi berikutnya. Ya saya suruh aja si Ferry pegang. Pak itu ya, siapa? Yang di Malang itu. Ya ada deh. Dia dari sana sih. Benar. Iya. Pak itu ya. Aduh, siapa sih namanya? Aku lupa, tiba-tiba penasaran aku. Adalah. Aduh, siapa yang penasaran? Aduh, aku lupa namanya. Yunisara, apakah kau yang seorang penyanyi itu? Bukan Pak Ahmad Wakid, bukan. Bukan itu. Pak itu loh, Pak siapa sih? Aduh, Bang Handi siapa sih namanya? Aku juga lali sedangin itulah. sopo. Pak Haris. Itulah. Bukan. Yang mendengarkan di luar sana, Bible-nya udah nyampe di rumah. Makasih. Mariam, aku tuh kalau on cam harus ke salon dulu, kap salon, make up, bulu mata palsu.
pakai apalah biar cantik gitu loh. Maryam ya. Siapa sih namanya Bang Handi? Aku penasaran loh, siapa sih namanya? Aku pikiran loh, lupa loh aku Inisialnya, namanya. Aku inisialnya lupa siapa? namanya, aduh, siapa sih yang inget? Tolong dong, baru-baru dia naik Komal bareng-bareng sama aku sama Bang Handi. Siapa sih namanya tuh? Aku lupa tiba-tiba. Inisialnya A. Aku juga lupa namanya. Kepikiran aku. Introvert ini Kristen. Introvert. Selamat sore. Assalamualaikum. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan, Pak Wan, Muslim Kristen. Pak Wan. Wan komputer ini nih. Siapa tahu bisa ngerakit komputer, kirimi satu-satu. Oh, boleh lah Bang. Pak Wan, servis komputer ya. Oh, Pak Wan. Kenapa dia mute? Aduh, Pak Wan. Introvert. Ya bang. Ya gimana? Mau minta penjelasan aja bang. Ya silakan dijelaskan. Mau minta penjelasan bang. Oh Anda yang mau menjelaskan? Saya mau minta penjelasan. Dia mau tanya ke Bang Handi, apa tanah yang dia mau jual itu sudah ada sertifikatnya. Oke saya jelaskan ya. Bukan kapasitas Bagaimana, Bang? saya. Ya. Ada itu di Korintus 14 ayat 13. Saya mau tanya maksudnya bagaimana. Nah, jangan bertanya masalah itu namanya monolog. Yang lain aja tanah ke Itu apa joyful itu joyful itu di bawah itu. Coba joyful dulu deh, absen dulu baru nanya ke dia. Loh. Halo juga. Joy. Iya. Ini balak 5 juga Bang Handi ini. Apa mau apa diskusi dengan Bang Hendi ini, Bang Andi. Biasa tapi takut ini Hendi Selebes itu kalau diskusi Tiba-tiba sama saya. bilang bukan kapasitas saya Bang. Kan batu. Iya, ya kan? takut Hendi. Iya, bukan kapasitas saya Bang. Takut itu Hendi Selebes kalau diskusi sama saya. Takut saya Bang, takut Bang. Iya, ditanya kalau ditanya kurangnya takut dia. Takut saya Bang. Hadis Islam yang lemah ini. Handi. Iya Bang. Kasihan dia. Tapi ketawa Anda kok napas Anda bau babi kenapa ya Bang? Iya, Islam yang lemah. Kalau Iya Bang, iya Bang. Qurannya Iya takut. Bang. Kalau ditanya hadisnya takut. Iya Bang. Saya takut Bang. Islam. Kenapa kalian cuma jadi kayak gini kayak Hendi ini aduh. Coba itu yang diselek. Tapi lebih parah Oten ya. Ada orang terkutuk dijadiin Tuhan, kasihan gitu. Iya, daripada kau itu batu. Tuhannya ditelanjangin kok mau. Tuhannya ditelanjangin, Tuhannya digambarin, diludahi kok mau gitu loh. Iya, kok kasihan banget. Nothing kayak gini. Orangnya kayak gini gitu ya. Mereka sampah itu bang, kotoran. Gak usah dibilangin begitu. Udah bau kok dari tadi. Dibuang dia tadi dibuang. Ya, Udah dibuang. introvert bilang sampah. Ya masa sampah taruh sini? Ya dikembalikan lah ke TPA. Bukan saya yang bilang bang, itu Korintus 14 ayat 13. Ya udah dibahas tadi itu, udah dibahas sampai dunia, udah Bang, sampai saat ini udah dibahas. Oh siap. Retsa naik. Katanya penakut semua. Bang Dewa tadi udah bawa datanya. 1 Korintus 4 10 sampai 13. Udah ditampilin. Kalau gitu turunin aku bang. Ya, makasih Bang. Siap. Sehat-sehat semuanya. Ya, sehat-sehat juga, Bang.